Yao menutup matanya dengan malu-malu dan bergumam pelan. Lin Xuan tersenyum sedikit, dia memegang pipi Li Mengyao dengan kedua tangan, mencondongkan tubuh dan mencium bibirnya yang menggoda. Bibir mereka terkatup rapat. Bab 421 Istriku mungkin seorang penyihir di kehidupan sebelumnya. Saat ini di ruang tamu di lantai pertama villa, TV layar lebar sedang menayangkan siaran berita. Semua orang duduk di sofa sambil melihat-lihat ponsel mereka. Tiba-tiba sebuah berita menyebabkan semua orang mendongak ke TV. Para pemirsa yang terhormat, hari ini saya punya berita astronomi yang menarik untuk Anda. Ada seorang penggemar astronomi di negara kita bernama Lin Xuan. Setelah berhari-hari dan bermalam melakukan observasi dengan tekun, dia menemukan sebuah planet yang tidak dikenal. Setelah serangkaian prosedur peninjauan dan verifikasi, planet misterius ini memiliki namanya sendiri, Bintang Xuanmeng. Yang lebih menyentuh lagi adalah nama spesial ini sebenarnya adalah hadiah berharga dari Tuan Lin Xuan untuk istrinya. Metode penamaan yang unik ini menjadi saksi bisu kasih sayang yang mendalam di antara mereka dan menjadikan planet yang jauh ini sebagai simbol abadi cinta mereka. Lin tua, lihat ini, sepertinya putra kita, Zhang Xulan, berbalik dan bertanya kepada Lin Zhengguo. Ini saudara kita, Lin Sisi berkata dengan kaget. Tanda pisah. 2 jam kemudian Lin Xuan yang baru saja selesai mandi berbaring dengan nyaman di ranjang besar sambil bermain game di ponselnya. Ketika permainan mencapai pertarungan tim paling menegangkan di akhir game, sebuah suara lembut dan manis tiba-tiba terdengar. Suami. Ada apa? Lin Xuan dengan santai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kamar mandi dari mana suara itu berasal. Dalam sekejap, dia menggerakkan tombol arah dalam game dengan satu tangan dan dengan panik mengklik serangan dasar dengan tangan lainnya. It stopped abruptly at this moment as if the pause button was pressed. Mata Lin Xuan tertuju pada pemandangan mempesona di hadapannya. Li Mengyao terlihat mengenakan seragam JK yang indah berdiri anggun di depan pintu kamar mandi. Pipinya yang kemerahan begitu cantik dan menawan, mengungkapkan rasa malu dan manis yang tak ada habisnya. Rambutnya tergerai dengan lembut di kedua sisi bahunya dipadukan dengan dasi kupu-kupu kecil di kemeja putih membuatnya terlihat sangat segar dan menawan. Rok mini biru yang melilit pinggangnya yang ramping dengan sempurna menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun dan membuat kaki rampingnya terlihat semakin ramping dan menawan. Ini pertama kalinya aku mengenakan sesuatu seperti ini, bagaimana menurutmu? Li Mengyao mengedipkan mata berairnya yang besar dan bertanya dengan suara lembut. Pada saat ini Lin Xuan melihat orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Mungkinkah istriku benar-benar seorang penyihir kecil di kehidupan sebelumnya? Bagaimana bisa begitu menggoda? Lin Xuan tidak bisa lagi menahan dorongan batinnya, dia melempar telepon ke samping dan dengan cepat bergegas ke Li Mengyao. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Xuan sudah memeluknya erat-erat lagi dan dengan lembut melemparkannya ke ranjang besar yang empuk. Mengikuti seruan Li Mengyao, ciuman lebat dan penuh gairah mulai berjatuhan dengan gila. Beberapa hari kemudian, Lin Xuan berkendara ke perusahaan seperti biasa. Dia berjalan ke kantor ketuanya dan hendak membuat secangkir kopi harum untuk menyegarkan diri. Saat itu, General Manager Liu Wendei bergegas ke pintu. Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk dengan lembut. Direktur Lin, saya punya masalah mendesak untuk dilaporkan kepada Anda. Saat Liu Wendei berbicara, dia dengan cepat berjalan menghampiri Lin Xuan. Masuk, ada apa yang mendesak? Lin Xuan mengambil secangkir kopi yang baru diseduh, meletakkannya di bibirnya dan dengan lembut meniup uap panasnya, lalu menyesapnya sedikit. Liu Wendei dengan cepat berjalan ke sofa di sampingnya dan duduk, lalu meletakkan dokumen yang telah dipegangnya erat-erat di tangannya di atas meja di depannya. Setelah melihat ini, Lin Xuan tersenyum dan mengeluarkan cangkir bersih lain dari lemari di sebelahnya, membuat secangkir kopi untuk Liu Wendei dan menyerahkannya kepadanya. Liu Wendei dengan cepat berdiri dan mengambil kopi itu, berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Lin. Kemudian dia menyesap sedikit kopi untuk menenangkan suasana hatinya yang sedikit gugup. Setelah keduanya duduk kembali di sofa, Lin Xuan memandang Liu Wendei dan bertanya dengan tenang, katakan padaku, ada apa? Liu Wendei menenangkan diri dan menjawab dengan serius. Setelah penelitian dan analisis mendalam kami selama periode waktu ini, kami menemukan bahwa desain chip Ruilong yang Anda berikan kepada kami sebelumnya terlalu canggih. Dengan tingkat teknologi manufaktur chip saat ini di negara kita, tidak mungkin untuk berhasil memproduksi chip dengan level ini. Mendengar ini, ekspresi Lin Xuan yang awalnya santai langsung menjadi serius. Ya, saya lupa bahwa memiliki desain chip tidak cukup, Anda harus memiliki kemampuan untuk membuatnya. Apakah ada solusi lain? Liu Wendei berpikir sejenak lalu berbicara perlahan. Sulit untuk meningkatkan kemampuan manufaktur chip China secara signifikan dalam waktu singkat, jadi satu-satunya cara yang layak bagi kita adalah secara aktif mencari kerjasama dengan perusahaan chip asing. Lin Xuan mengangguk menandakan persetujuannya dengan pendapat Liu Wendei dan kemudian bertanya. Pasti tidak mungkin di negara M, jadi selain negara M, perusahaan mana lagi di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi chip terbaik? Liu Wendei dengan cepat menjawab setelah penyelidikan dan analisis mendalam saya. Selain perusahaan-perusahaan di negara M, ada 3 perusahaan asing lain di dunia yang memiliki kemampuan seperti itu. Saya telah menyiapkan informasi detail yang relevan sebelumnya.
Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke dokumen yang tersusun rapi. Lin Xuan kemudian mengambil dokumen-dokumen itu dan melihatnya satu persatu. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen-dokumen di tangannya dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ketiga perusahaan ini ternyata memiliki warga negara M yang berinvestasi di dalamnya. Liu Wende melanjutkan, betul, tetapi di antara ketiga perusahaan ini, ada satu yang bernama Grup Yunxiang yang memiliki situasi yang sedikit khusus. Meskipun juga ada suntikan modal dari orang-orang M, proporsi saham yang mereka pegang relatif kecil. Lebih penting lagi, ketua grup ini, Evan, sebenarnya adalah orang Cina. Dia juga memiliki nama Cina, He Yunfeng. Berdasarkan informasi di atas, saya pikir tingkat keberhasilan negosiasi kerjasama dengan perusahaan ini lebih tinggi. He Yunfeng, mengapa dia terlihat familiar? Lin Xuan dengan lembut membelai dagunya dengan tangannya. Melihat ini, Liu Wende bergegas maju dan bertanya, Direktur Lin, apakah Anda pernah melihatnya? Lin Xuan melihat foto di profil dan berkata, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan namanya juga terlihat familiar, biar aku pikirkan. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati mencari melalui ingatan masa lalunya. Beberapa menit kemudian Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya. Aku ingat sekarang aku memang melihatnya. Benarkah? Di mana kamu bertemu? Tanya Liu Wende. Jika Tuan Lin dan He Yunfeng saling mengenal, akan lebih mudah untuk menghubungi satu sama lain untuk membahas kerjasama. Lin Xuan tiba-tiba berdiri dari sofa berjalan langsung ke mejanya membuka laci dan mencari dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia memegang kartu nama pribadi di tangannya. Memang dia, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Tuan Lin, Anda benar-benar mengenalnya, kata Liu Wende dengan semangat. Saya tidak terlalu mengenalnya, tetapi saya menyelamatkan hidupnya. Lin Xuan tersenyum di wajahnya. Tanda, malam tiba dan lampu menyala. Pada saat ini di sebuah villa mewah yang terletak di kawasan Villa Haitian Yijing, suasana hangat memenuhi kamar tidur utama. Lin Xuan dan Li Mengyao keluar dari kamar mandi bersama setelah mandi. Sayang, kemarilah dan duduk, saatnya mengeringkan rambutmu. Bab 422 Perjalanan Bisnis ke Kota Shenzhen. Li Mengyao memanggil Lin Xuan dengan lembut lalu dengan lembut mendorongnya ke kursi. Kemudian dia mengambil pengering rambut berwarna merah muda dan menyalakannya. Dalam sekejap terdengar suara siulan angin. Li Mengyao memegang pengering rambut tinggi-tinggi di satu tangan dan dengan lembut meletakkan tangan lainnya di kepala Lin Xuan sambil menggosoknya terus-menerus. Sayang, kenapa aku yang harus dikeringkan rambutnya duluan? Lin Xuan sedikit menyipitkan matanya menikmati perhatian istrinya dengan ekspresi nyaman di wajahnya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Mengyao tersenyum dan menjelaskan, karena rambut suamiku pendek, mudah untuk dikeringkan. Jika aku mengeringkannya duluan, akan butuh waktu lama untuk kering dan aku khawatir suamiku akan masuk angin dan sakit. Aku tidak serapuh itu, bantah Lin Xuan dengan lembut, tetapi hatinya sangat tersentuh. Jangan berdalih, siapa yang masuk angin dan demam terakhir kali, kata Li Mengyao dengan genit. Lin Xuan tidak punya pilihan selain membiarkan tangan kecil Li Mengyao menggosoknya dengan bebas. Segera rambutnya dikeringkan dan menjadi halus dan lembut. Istri, sekarang giliranmu mengeringkan rambutmu, Lin Xuan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao tersenyum manis. Kemudian dia duduk ringan di kursi dengan punggung menghadap Lin Xuan. Lin Xuan mengambil pengering rambut dan mulai meniupkannya dengan terampil. Dia menjalankan jari-jarinya melalui rambut halus Li Mengyao merasakan kelembutannya. Sayang, aku mungkin harus melakukan perjalanan bisnis lagi. Ketika Lin Xuan mengatakan ini dengan lembut, mata Li Mengyao yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Dia bertanya dengan cemas, kapan? Kemana kamu akan melakukan perjalanan bisnis? Berapa lama kamu akan pergi? Lin Xuan menjawab dengan lembut, akhir pekan ini kami akan pergi ke kota Shenzhen hanya untuk 2 hari. Oh, oke, kalau begitu. Suara Li Mengyao jelas sedikit kecewa. Sepertinya aku harus menghabiskan beberapa hari terpisah dari suamiku tercinta akhir pekan ini. Setelah melihat reaksi Li Mengyao, Lin Xuan tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Istri, jika kamu tidak ada kegiatan akhir pekan ini, ikutlah denganku. Li Mengyao mengangkat kepalanya, sedikit terkejut terlihat di matanya, tetapi dia segera ragu lagi. Dia berbalik dan bertanya. Apakah ini tidak apa-apa? Apakah ini akan mengganggu pekerjaan? Lin Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Li Mengyao. Istriku, kamu tidak akan pernah mengganggu pekerjaanku. Bagiku, kamu adalah yang paling penting. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah muda Li Mengyao. Ah, suamiku sangat Chessy. Li Mengyao cemberut meskipun dia berkata demikian, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia sedikit menoleh, tetapi sudut mulutnya masih memiliki senyum yang tak bisa disembunyikan. Apakah kamu pergi? Istri Lin Xuan bertanya sambil terus dengan hati-hati meniup rambut Li Mengyao. Pergi, Li Mengyao memberikan jawaban afirmatif. Jika kamu merasa bosan saat aku pergi bekerja, kamu bisa pergi mencari Suster Wanxing. Dia tinggal di Shenzhen, kata Lin Xuan. Wah, bagus sekali, kata Li Mengyao dengan semangat. Tanda hubung. Shenzhen adalah sebuah kota metropolitan modern yang terkenal di Tiongkok. Kota ini tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya banyak industri teknologi tinggi. Saat itu malam Jumat dan langit penuh dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip.
Pada saat ini sebuah pesawat lepas landas dari kota Jinghai dan terbang dengan mantap menuju kota Shenzhen. Akhirnya pesawat perlahan mendarat di landasan pacu bandara Shenzhen membuat suara getaran kecil. Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan keluar dari bandara bersama-sama. Begitu saya melangkah keluar dari pintu, angin malam yang dingin bertiup ke arah saya. Wah, kenapa di sini sangat dingin? Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Suamiku, aku sudah menyuruhmu untuk memakai lebih banyak pakaian, tetapi kamu tidak mendengarkan. Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan sedikit marah, tetapi nadanya penuh perhatian. Aku biasanya berpakaian seperti ini di kota Jinghai, aku tidak pernah menyangka bahwa kota Shenzhen di bagian paling selatan negara itu akan sangat dingin, kata Lin Xuan. Cuaca di kota Deep basah dan dingin seperti serangan sihir. Tepat ketika Lin Xuan masih mengeluh tentang cuaca, tiba-tiba dia merasakan sentuhan lembut di lehernya. Sepasang tangan kecil yang lembut dengan lembut bertumpu di atasnya dan pada saat yang sama syal hangat dan indah diam-diam melilitnya. Seharusnya tidak terlalu dingin jika kamu memakainya. Suara lembut Li Mengyao terdengar di telinganya dan dia dengan terampil mengikatkan syal untuk Lin Xuan sambil berbicara. Istri, bagaimana denganmu? Lin Xuan buru-buru memegang tangan kecil Li Mengyao dan bertanya dengan khawatir. Syal lucu ini diambil dari leher Li Mengyao. Konyol, aku memakai lebih banyak pakaian darimu, aku tidak kedinginan sama sekali. Oke, dengarkan saja istrimu. Li Mengyao dengan lembut melepaskan diri dari genggaman erat tangan Lin Xuan dan terus berkonsentrasi untuk membantunya mengikat syalnya. Tidak lama kemudian syal itu terikat rapi. Oke, ayo pergi ke hotel. Li Mengyao memegang tangan Lin Xuan dan berjalan maju. Mereka naik taksi dan datang ke hotel bintang 5. Karena saat itu sudah lewat pukul 9 malam. Lin Xuan dan Li Mengyao datang ke presidential suite mereka, beristirahat sebentar, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, mereka berbaring di tempat tidur. Lin Xuan sedang bekerja dengan buku catatan di tangannya, sementara Li Mengyao bersandar ke samping melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela. Suite presidensial ini memiliki pemandangan yang luar biasa. Jendela setinggi langit-langit di satu sisi menghadap seluruh area Teluk Shenzhen dan di sisi lain Anda dapat melihat gedung pencakar langit dan hiruk pikuk Shenzhen. Ini mengingatkannya pada rumah pertamanya dan suaminya, Jinwan Mansion. Sepertinya aku sudah lama tidak tinggal di sini. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan matanya yang indah berkedip saat dia melihat Lin Xuan yang sibuk di sampingnya. Lin Xuan juga merasakan tatapan istrinya. Dia menghentikan apa yang sedang dia lakukan, menolehkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, "Istri, ada apa?" Li Mengyao tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa." Lin Xuan terus bertanya, "Lalu mengapa kamu menatapku? Tidak bisakah kamu pergi dan menemui suamimu jika tidak ada yang kamu lakukan?" Li Mengyao berkata dengan nakal. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa melihat penampilannya yang imut. "Tentu saja Anda bisa, suami Anda masih bisa membiarkan Anda menonton sebanyak yang Anda mau." Kemudian dia menutup laptopnya dan mencondongkan tubuh ke arah Li Mengyao. Lin Xuan merentangkan tangannya dan memeluk Li Mengyao dengan erat. Kemudian wajahnya perlahan mendekati pipi Li Mengyao dan bibirnya dengan lembut menekannya. Sekarang Li Mengyao bisa melihat dengan cukup jelas dengan matanya terbuka, tetapi setelah ciuman panjang dia menutup matanya yang indah dengan malu-malu. Bab 423 Grup Yunxiang He Yunfeng. Setelah sekian lama bibir mereka akhirnya berpisah. Saat ini Li Mengyao bernapas sedikit dan wajahnya yang cantik memerah dengan rona yang memikat. Lin Xuan masih memeluknya dengan senyum hangat di wajahnya dan bertanya dengan lembut. "Istri, lihat pemandangan teluk di sini, bukankah sangat mirip dengan Jinwan Mansion yang kita kunjungi sebelumnya?" "Aku baru saja akan mengatakan ini, aku sudah lama tidak kembali untuk melihatnya," kata Li Mengyao. Lin Xuan tersenyum tipis, membelai rambut Li Mengyao, dan berkata, "Kalau begitu, mari kita cari waktu untuk kembali dan tinggal selama beberapa hari." Li Mengyao langsung setuju dan menjawab dengan lembut, "Oke." Kemudian dia menunduk dan berpikir sejenak lalu melanjutkan. "Namun, kita pada dasarnya tinggal di Haitian Yijing di kota Jinghai. Jadi, kalau dipikir-pikir, rumah di Jinwan Mansion ini agak mubazir." Kemudian jual itu Lin Xuan memandang Li Mengyao di depannya dan bertanya dengan lembut. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata perlahan, "Itu adalah rumah pertama saya dan suami saya. Rumah itu dipenuhi dengan begitu banyak kenangan indah. Jika kami benar-benar ingin menjualnya, kami benar-benar tidak tega melakukannya." Setelah hening sejenak, mata Lin Xuan tiba-tiba berbinar dan dia menyarankan atau Anda bisa membiarkan Sisi tinggal di sana bagaimanapun juga, itu cukup dekat dengan Universitas Jinghai. Li Mengyao mendengarkan saran Lin Xuan lalu tersenyum setuju dan mengangguk berulang kali mengatakan, "Ya, kita bisa membiarkan Sisi tinggal di sini di masa depan sehingga rumah tidak akan dibiarkan kosong dan terbuang sia-sia." Saat ini Lin Sisi yang jauh di Universitas Jinghai diam-diam tinggal di asramanya memegang buku dengan serius. Sekarang dia telah memasuki bulan ujian universitas yang kompetitif dan menegangkan. Lin Sisi berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan beasiswa untuk tahun pertamanya. Tanda pisah. Waktu berlalu dengan tenang dan dalam sekejap mata, pagi berikutnya tiba. Matahari musim dingin yang hangat bersinar melalui celah-celah di tirai tebal, memancarkan cahaya ke suite presidensial yang sangat mewah ini.
Saat ini suasana di ruangan itu hangat dan manis. Aku melihat Li Mengyao berdiri di belakang Lin Xuan. Tangannya yang halus dan lembut dengan lembut memainkan tubuh Lin Xuan, dengan hati-hati merapikan setelan jasnya yang lurus. Istri, aku mungkin tidak akan pulang untuk makan malam nanti, jadi kamu bisa pergi dan berkumpul dengan Sister Wanxing. Lin Xuan berkata kepada Li Mengyao dengan senyum di wajahnya. Oke, aku mengerti. Semangat suami, kita harus membuat kerjasama ini sukses. Li Mengyao mengangguk lembut sebagai tanggapan. Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati membantu Lin Xuan merapikan diri, lalu sedikit condong ke depan, menekan lembut dada bidang Lin Xuan, mengangkat kepalanya, dan bibirnya yang seperti ceri dengan lembut menekan bibir Lin Xuan. Dia juga tahu pentingnya negosiasi dan kerjasama ini. Aku tidak bisa banyak membantu jadi aku hanya bisa mencium suamiku dan memberinya semangat. Lin Xuan merasakan kelembutan dan kasih sayang istrinya dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambut panjang Li Mengyao yang halus dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku pergi. Lin Xuan akhirnya melihat pakaiannya dengan cermat di cermin lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang mantap dan kuat dan perlahan membukanya. Tunggu kabar baik dari suamiku. Li Mengyao mengikuti Lin Xuan dan mengantarnya ke pintu. Melihat punggung Lin Xuan yang secara bertahap menghilang di ujung koridor, Li Mengyao perlahan berbalik dan kembali ke tempat tidur. Dia meregang dengan lembut dan berbaring kembali di tempat tidur besar yang lembut dan nyaman, siap untuk tidur siang yang nyenyak sebelum bersatu kembali dengan Sister Wanxing. Lin Xuan turun ke hotel dan bertemu dengan Liu Wende Zhonghyun dan yang lainnya. Saat itu, beberapa mobil bisnis mewah berwarna hitam perlahan berhenti di depan mereka. Pintu kendaraan terdepan terbuka dan seorang pengemudi yang mengenakan setelan rapi dan sarung tangan putih keluar dari mobil dengan mantap dan berjalan lurus ke arah Lin Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan bertanya dengan sopan, halo, apakah Anda Tuan Lin? Lin Xuan sedikit mengangguk dan menjawab, halo, ini saya. Sopir itu tersenyum lebih lebar dan melanjutkan, saya adalah sopir yang khusus dikirim oleh Direktur He untuk menjemput Anda semua. Silakan ikuti saya dan masuk ke mobil. Setelah mengatakan ini, dia dengan anggun membuat gerakan undangan. Lin Xuan dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih. Kemudian semua orang berjalan bersama menuju mobil-mobil bisnis mewah dan Lin Xuan duduk di mobil bisnis pertama. Setelah semua orang duduk, sopir dengan lembut menutup pintu, kembali ke kursi pengemudi, dengan cekatan menyalakan mobil, dan perlahan menjauh dari hotel. Tidak lama kemudian mobil tiba di lantai bawah grup Yunxiang. Lin Xuan melihat keluar jendela mobil dan melihat sebuah bangunan megah berdiri di hadapannya. Gedung perkantoran ini memiliki desain eksterior yang unik dengan garis-garis halus dan alami yang memberikan dampak visual yang kuat bagi orang-orang. Di pintu bawah berdiri seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Pria itu tinggi dan tegap dengan wajah tabah dan keagungan yang tak perlu dipertanyakan, rambutnya tersisir rapi ke satu sisi memperlihatkan dahinya yang lebar. Dia adalah ketua grup Yunxiang, He Yunfeng. Saat ini dia diam-diam menatap konvoi bisnis yang mendekat seolah-olah dia sudah lama menunggu di sini. Melihat Lin Xuan keluar dari mobil, He Yunfeng berjalan maju dengan senyum mereka, mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan nada ramah. Selamat datang pahlawan penyelamatku, Lin. Melihat ini, Lin Xuan juga tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya, membungkuk sedikit dan menjawab dengan rendah hati, saya tidak pantas mendapatkannya, halo Tuan He. Kedua tangan itu saling menggenggam erat. He Yunfeng tertawa terbahak-bahak, jangan merendah, kalau bukan karena Anda waktu itu, tidak akan ada Tuan He, hahaha. Lin Xuan juga tersenyum dan menjawab dengan tulus, Tuan He, Anda terlalu baik. Ini hanya bantuan kecil, saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda akhir pekan ini. He Yunfeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan itu, aku tidak menyangka Ying Xiong menjadi ketua perusahaan. Kamu masih muda dan menjanjikan, aku harus memanggilmu Direktur Lin. Lin Xuan menggelengkan kepalanya berulang kali, sikapnya sangat rendah hati. Anda adalah senior saya, jadi Anda harus memanggil saya Xiao Lin. Oh, omong-omong, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Mereka adalah kolega saya dan saat dia berbicara, dia berbalik dan memberi isyarat ke belakangnya. Juga kudengar bahwa Anda, Tuan He, sangat menyukai porselen, jadi saya meminta teman saya untuk membuatkannya untuk Anda kali ini, saya harap Anda menyukainya sebagai hadiah kecil. Lin Xuan mengambil sebuah kotak yang dikemas dengan indah dari rombongannya, membuka tutupnya, dan di dalamnya ada vas porselen yang sangat indah. Vas itu memiliki bentuk yang unik, glazurnya sehalus giok, dan dilukis dengan pola yang halus dan rumit. Ketika He Yunfeng mengambil porselen dari Lin Xuan, matanya langsung tertarik dan dia berseru dengan tulus. Vas porselen ini sangat indah, Tuan Lin, di mana vas ini dibuat? Ini dibuat khusus oleh seorang ahli porselen, Lin Xuan tersenyum tipis. Mendengar ini, He Yunfeng merasa bahwa Lin Xuan adalah pria yang sangat baik dan dengan cepat berkata, terima kasih Tuan Lin, hahaha. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati menyerahkan porselen itu kepada staf di sampingnya, lalu dengan senyum di wajahnya, dia membuat isyarat undangan kepada Lin Xuan dan mengundangnya dengan hangat. Ayo silakan masuk. Jadi He Yunfeng dan Lin Xuan berjalan berdampingan dan menuju lobi grup Yunxiang. Bab 424 Lin Xuan yang tidak berperasaan ini.
Di sisi lain setelah bangun tidur Li Mengyao duduk dari tempat tidur dan mulai merapikan dirinya dengan tertib. Setelah mencuci muka, Li Mengyao duduk di depan meja rias dan mengenakan sedikit bedak dan riasan ringan, tetapi ini sama sekali tidak menyembunyikan kecantikan alaminya. Setelah merias wajah, Li Mengyao mengambil tasnya, menyetel navigasi di ponselnya, dan berangkat ke Lin Wanxing. Meskipun dia memakai riasan sederhana, dia tetap menarik perhatian banyak orang yang lewat saat dia berjalan di jalan yang ramai. Orang-orang memandang wanita cantik ini dengan kagum. Bahkan saat menunggu kereta bawah tanah, beberapa anak laki-laki pemberani menghampirinya dan mengobrol dengannya. Li Mengyao baru saja mengangkat tangan kirinya dengan sopan, memperlihatkan cincin pernikahan yang bersinar di jari manisnya dan berkata sambil tersenyum bahwa dia sudah menikah. Setelah mendengar hasilnya, para pria yang mendekatinya pergi dengan kekecewaan di wajah mereka. Setelah perjalanan setengah jam, Li Mengyao akhirnya tiba di kawasan tempat tinggal tempat Sister Wanxing tinggal nomor 1 Shenzhen. Ini adalah kawasan perumahan kelas atas yang terkenal di Shenzhen dengan desain eksterior yang unik. Setiap apartemen mengadopsi struktur dinding tirai tanpa balok panorama yang jernih dan proporsional dengan keindahan abstrak modern dan kesan 3 dimensi. Li Mengyao berdiri dengan tenang di gerbang komunitas mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sister Wanxing. Sebuah suara lembut segera datang dari ujung telepon lainnya. "Yao Yao, apakah kamu di sini?" Li Mengyao menjawab dengan lembut, "Ya, aku di depan pintu." Lin Wanxing tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan turun untuk menjemputmu segera." "Tidak perlu, katakan saja gedung yang mana," kata Li Mengyao dengan lembut. "Aku khawatir kamu akan tersesat. Tunggu aku," kata Lin Wanxing buru-buru dan menutup telepon. Lagi pula, semua gadis tahu bahwa mereka dilahirkan dengan indera arah yang buruk. Selain itu, komunitas Shenzhen cukup besar dan jalannya rumit. Jika Li Mengyao datang ke sini sendirian, mungkin akan memakan waktu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh tinggi dan anggun perlahan berjalan ke gerbang Teluk Shenzhen. Yao Yao di sini Lin Wanxing melihat Li Mengyao dari kejauhan melambaikan tangannya dengan semangat dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah melihat ini, Li Mengyao dengan cepat berjalan menuju Lin Wanxing dan memanggil dengan mesra, "Kak Wanxing." "Ayo pergi di luar," dingin Lin Wanxing dengan antusias meraih tangan Li Mengyao dan berjalan memasuki kompleks perumahan. Di sepanjang jalan, Li Mengyao melihat sekeliling area perumahan kelas atas ini. Meskipun musim dingin dan angin bertiup kencang, pepohonan di sini masih rimbun dan hijau. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di bagian bawah sebuah gedung tinggi. Mereka berjalan ke lift menekan tombol lantai dan saat lift naik dengan mantap mereka segera mencapai tujuan mereka. Masuklah, rumahnya mungkin sedikit berantakan. Jangan keberatan Lin Wanxing dengan terampil membuka pintu dengan kunci kata sandi sidik jari lalu menyingkir untuk membiarkan Li Mengyao masuk terlebih dahulu. Li Mengyao tersenyum dan mengangguk melepas sepatunya dan melangkah masuk ke rumah. "Saudari Wanxing, apakah kamu tinggal di sini sendirian?" Dia melihat ke dalam ruangan yang merupakan apartemen besar sekitar 300 meter persegi. Gaya dekorasi seluruh ruangan tampak sederhana, tetapi sebenarnya setiap detail memancarkan pesona mewah yang rendah hati. "Ya, tempat ini dekat dengan perusahaan, jadi kami membelinya. Bagaimana menurutmu?" Lin Wanxing berkata sambil tersenyum. "Kelihatannya bagus," kata Li Mengyao sambil tersenyum sambil duduk di sofa. "Ayolah, villa adik iparku di kota Jinghai masih lebih megah. Ngomong-ngomong, di mana Lin Xuan dan yang lainnya?" kata Lin Wanxing. Saat Lin Wanxing berbicara, dia dengan antusias mengambil ketel dan menuangkan secangkir air panas mengepul untuk Li Mengyao. Li Mengyao dengan lembut mengambil cangkir air, menyesapnya, dan menjawab, dia sibuk bekerja. "Oh, ada apa dengan anak ini? Dia membawa istrinya dalam perjalanan bisnis." "Haha," Lin Wanxing tertawa bercanda. Li Mengyao dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Tidak, saya datang ke sini sendiri. Lagi pula, saya tidak ada kegiatan di akhir pekan, jadi saya datang mencari Kak King." Adik ipar saya perhatian dan bijaksana. Lihatlah Lin Xuan, dia bahkan tidak datang menemui saya, saudara perempuannya, pertama kali dia datang ke Shenzhen. Dia tidak punya hati nurani, Lin Wanxing mengeluh dengan marah. Kemudian seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, "Oh iya, ada konser J Chow malam ini, mari kita pergi dan menontonnya bersama." "Bisakah saya masih membeli tiket konser malam ini sekarang?" Li Mengyao bertanya sambil tersenyum. "HMPH, kau meremehkan kakakmu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kudapatkan?" Lin Wanxing meletakkan tangannya di pinggul dan membusungkan dadanya dengan bangga. Kemudian dia memutar tubuhnya dan duduk ringan di sebelah Li Mengyao, bertanya dengan nada khawatir. "Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan bayi-bayi akhir-akhir ini? Apakah mereka bersikap baik?" Li Mengyao tersenyum bahagia dan menjawab dengan lembut, "Semuanya baik-baik saja, mereka tumbuh dengan sehat dan bahagia." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto dan video lucu anak-anak baru-baru ini kepada Lin Wanxing. "Wah, bayinya lucu sekali," kata Lin Wanxing. Di sisi lain, Lin Xuan dan timnya sedang berbicara dengan He Yunfeng dan para eksekutif grup Yunxiang di ruang konferensi yang luas dan mewah. He Yunfeng menatap langsung ke Lin Xuan dan berkata, "Saya mengerti Direktur Lin ingin memasuki industri ponsel dan menginginkan chip terbaik yang kami buat.
Saat ini, hanya perusahaan Anda di China yang memiliki kekuatan teknis yang cukup kuat untuk menciptakan chip terbaik yang memenuhi persyaratan kami. Mendengar ini, He Yunfeng tersenyum lebar dan melanjutkan karena bisnis telah datang ke depan pintu saya. Bagaimana saya bisa menolaknya? Selain itu, Direktur Lin adalah penyelamat hidup saya dan saya akan selalu mengingat kebaikan ini di hati saya. Kemudian dia bersumpah grup Yunxiang kami dapat menjamin kebutuhan pasokan chip Tuan Lin dan juga akan memberikan harga yang lebih menguntungkan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia, tetapi dia tetap mempertahankan senyum tenang di wajahnya. Dia berdiri, mengulurkan tangan kanannya ke He Yunfeng dan berterima kasih dengan tulus. Terima kasih, Tuan He, dan saya berharap kita kerjasama yang menyenangkan. He Yunfeng juga berdiri dengan cepat setelah melihat ini, menjabat erat tangan yang diulurkan Lin Xuan dan menjawab dengan senyuman. Kerjasama yang menyenangkan. Dengan cara ini, Lin Xuan berhasil menyelesaikan perjanjian kerjasama ini dengan persyaratan preferensial di bawah harga pasar. Pada titik ini, masalah pasokan chip yang paling kritis telah diselesaikan dengan benar. Kemudian semua orang melanjutkan untuk membahas detail kerjasama terkait lainnya. Pada malam hari, Lin Xuan menerima undangan lain dari He Yunfeng untuk makan malam di sebuah hotel mewah. Minus. Bab 425 apa yang selalu ku ketahui. Saat itu pukul 9 malam, sebuah BMW keren perlahan melaju ke pintu sebuah hotel bintang 5 yang megah dan berhenti dengan mulus. Pintu mobil terbuka dengan lembut memperlihatkan wajah cantik Li Mengyao. Dia memiliki senyum menawan di bibirnya dan berkata dengan lembut. Terima kasih Sister Wanxing telah mengajakku menonton pertunjukan yang luar biasa. Aku akan kembali sekarang. Lin Wanxing yang duduk di kursi pengemudi berbalik dan menjawab dengan ramah. Kakak ipar, mengapa kamu begitu sopan padaku? Suruh saja Lin Xuan datang dan tinggal di rumahku. Mengapa memesan hotel? Tidak, itu tidak akan berhasil. Itu akan terlalu merepotkan Suster Wanxing. Li Mengyao melambaikan tangannya dan berkata. Cepat kembali dan ingat untuk meminta anak nakal itu datang menemuiku besok, kata Lin Wanxing sambil tersenyum. Oke, selamat tinggal. Sister Wanxing Li Mengyao mengangguk patuh dan melambaikan tangan selamat tinggal kepada Lin Wanxing. Kemudian Lin Wanxing menginjak pedal gas dengan ringan dan melaju pergi. Mengyao berbalik dan berjalan menuju gerbang hotel. Dia datang ke kamarnya, membuka pintu, melangkah ke kamar dan bau alkohol yang menyengat menusuk hidungnya. Melihat ke depan dengan hati-hati, saya melihat Lin Xuan berbaring di sofa dengan sangat tidak anggun, matanya tertutup dan bergumam tidak jelas dari mulutnya dari waktu ke waktu. Li Mengyao dengan cepat berjalan ke sofa, melihat Lin Xuan yang mabuk dan tidak sadarkan diri, dan mengguncangnya dengan keras. Suami-suami. Lin Xuan membuka matanya dengan bingung dan melihat istrinya yang cantik dan senyum konyol muncul di sudut mulutnya. Istri Youyu kau kembali. Li Mengyao dengan cepat datang ke sisi Lin Xuan, matanya penuh dengan sakit hati. Sayang, mengapa kamu minum begitu banyak? Saat dia berbicara, dia bergerak mendekat, ingin melihat kondisi Lin Xuan dengan lebih jelas. Meskipun Lin Xuan tidak sadar saat ini, tanpa sadar dia mendorong Li Mengyao dengan lembut dan berkata dengan lemah. Sayang, aku bau alkohol dan busuk, jangan terlalu dekat denganku. Mendengar ini, Li Mengyao tidak hanya tidak mundur sama sekali, tetapi bergerak maju lagi dengan ekspresi mencela di wajahnya. Kamu sudah mabuk ini, tetapi kamu masih hanya memikirkan tentangku betapa bodohnya. Setelah itu dia dengan cepat mengambil ponselnya dan memesan air madu untuk dibawa pulang. Setelah melakukan semua ini, Li Mengyao meletakkan ponselnya dan mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Xuan. Wajah Lin Xuan yang awalnya tampan memerah karena efek alkohol yang membuat orang ingin menggigit. Li Mengyao hanya menatap Lin Xuan dengan tenang tanpa rasa jijik di hatinya. Malah, dia berpikir suaminya yang mabuk itu sangat lucu. Aku sudah melihatnya sekali di video sebelumnya, dan kali ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ini Lin Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Mengyao sambil bergumam dengan cara yang tidak jelas tetapi agak genit. Istri, aku merasa sangat pusing seolah-olah seluruh dunia berputar seperti orang gila. Dan aneh sekali, mengapa aku merasa seperti ada dua istri identik di depanku tiba-tiba? Hehehe. Setelah mengatakan itu, dia mulai tertawa bodoh. Mendengar omong kosong Lin Xuan, Li Mengyao mengulurkan tangan ramping seputih giok dengan lembut membelai pipi Lin Xuan yang sedikit panas dan tersenyum lembut. Lalu beritahu aku, mana di antara kedua istri ini yang lebih cantik? Pada saat ini Lin Xuan sudah menutup matanya tetapi dia masih bergumam tanpa sadar. Keduanya cantik, istri saya yang paling cantik di dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah mengatakan ini seolah-olah takut Li Mengyao tidak akan mempercayainya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Oke, tunggu sebentar lagi, air madunya akan segera datang. Li Mengyao dengan lembut menghibur pria mabuk dalam pelukannya sambil menatapnya dengan mata penuh sakit hati. Kemudian dia dengan hati-hati menyesuaikan posturnya agar Lin Xuan bisa bersandar lebih nyaman dalam pelukan hangatnya. Begitu saja mereka berdua meringkuk bersama dengan tenang. Namun tidak lama kemudian Lin Xuan yang relatif pendiam tiba-tiba berteriak lagi. Istri. Aku di sini. Li Mengyao menanggapi dengan cepat dan lembut. Aku sangat mencintaimu. Lin Xuan menutup matanya rapat-rapat meskipun suaranya tidak keras, itu penuh dengan kasih sayang.
Aku tahu Li Mengyao menatap pria dalam pelukannya yang sangat mencintainya dengan senyum bahagia di bibirnya. Aku selalu tahu. Dia mengulangi kata-kata ini seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri dan tangannya tanpa sadar memeluk Lin Xuan dengan erat. Sinar matahari masuk ke ruangan melalui celah-celah di tirai dan sebelum aku menyadarinya, hari sudah pagi. Lin Xuan perlahan membuka matanya, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan duduk dari tempat tidur dengan susah payah. Dia melihat pakaian yang dia kenakan dan berganti dengan yang baru. Namun ada bau aneh, dia menundukkan kepalanya dan mengendus dirinya sendiri, dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Baunya agak bau. Tepat pada saat itu sebuah suara lembut terdengar di sampingku. Sayang, apakah kepalamu masih sakit? Li Mengyao menyodok pinggang Lin Xuan. Lin Xuan menoleh untuk melihat Li Mengyao dan bertanya dengan sedikit kebingungan, istri, apakah aku tidur denganmu tadi malam? Memangnya apa lagi? Dengan siapa lagi kau ingin tidur? Li Mengyao memutar matanya ke arahnya dengan tidak senang, memanyunkan bibirnya sedikit, dan berkata dengan marah. Aku bau alkohol. Lin Xuan menggaruk kepalanya dengan malu. Li Mengyao dengan lembut berkata sambil bergerak maju, mengulurkan tangannya dari belakang dan melingkarkan lengannya di pinggang Lin Xuan. Aku tidak keberatan. Merasakan pelukan istrinya, Lin Xuan merasakan arus hangat di hatinya. Namun, bau busuk itu selalu melekat di ujung hidungnya, membuat Lin Xuan merasa tidak nyaman. Tapi masih bau sekarang istri ayo mandi bersama Lin Xuan menoleh ke belakang ke Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Li Mengyao mengangguk patuh dan menjawab dengan lembut. Kemudian Lin Xuan mengangkat Li Mengyao dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah mandi, Lin Xuan dan Li Mengyao berdandan dengan hati-hati dan pergi ke Shenzhen nomor 1 untuk mencari Lin Wanxing. Lin Xuan tidak perlu pergi ke grup Yunxiang hari ini. Untuk detail kerjasama yang tersisa, biarkan tim yang menanganinya. Setengah jam kemudian keduanya tiba di depan pintu Lin Wanxing. Lin Wanxing yang mengenakan pakaian rumahan membuka pintu. Wajah Sister King Lin Xuan dipenuhi dengan senyum cerah. Kakak ipar masuk duluan. Lin Wanxing mengulurkan tangan dan menarik Li Mengyao yang berada di sampingnya seolah-olah dia tidak melihat Lin Xuan. Kemudian dia menggunakan sosoknya yang tinggi dan anggun untuk menghalangi Lin Xuan. Dia mengangkat kepalanya sedikit menyilangkan tangannya di dada dan berkata dengan bangga, adik kecil nakal kamu baru ingat untuk datang dan menemuiku sekarang. Menghadapi pertanyaan Lin Wanxing, Lin Xuan dengan cepat tersenyum dan berkata, Kak King tenang, aku di sini kan? Dan aku membawakanmu kue keju Black Forest kesukaanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat kotak kue yang dikemas dengan indah dengan logo toko kue terkenal yang tercetak di atasnya. Lin Wanxing dengan santai melirik kotak kue di tangan Lin Xuan dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah merek favoritnya, sedikit kejutan melintas di matanya. Kamu benar-benar brengsek, kamu masih punya hati nurani. Masuklah dengan cepat. Dia mengambil kue dari tangan Lin Xuan, berbalik, dan berjalan ke dalam rumah sambil bersenandung riang. Setelah melihat ini, Lin Xuan tersenyum tak berdaya. Mengapa dia merasa bahwa Sister King masih sama seperti ketika dia masih kecil, tidak pernah tumbuh dewasa, dan sama sekali tidak terlihat seperti CEO wanita yang mendominasi. Bab 426 Masakan Gelap Lin Wanxing. Lin Wanxing berkata kepada Li Mengyao dengan antusias, kakak ipar, ayo, mari kita makan bersama. Dia meletakkan kue di atas meja di ruang tamu. Kak King, tidak perlu, aku sudah memakannya tadi pagi. Li Mengyao menjawab sambil tersenyum lalu duduk di sofa. Baiklah kalau begitu aku akan makan sendirian, kata Lin Wanxing sambil tersenyum. Kemudian dia mengambil garpunya dan mulai makan dengan gigitan kecil. Li Mengyao melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela, berbalik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kak King, apa yang kamu lakukan di Shenzhen? Lin Wanxing mengunyah kue yang manis dan lezat dan menjawab dengan samar. Aku bekerja di Commercial Plaza. Apa yang dilakukan plaza komersial? Penjualan. Mengingat latar belakang keluarga Suster Wanxing yang superior, ini seharusnya tidak terjadi. Lin Xuan menatap ekspresi Li Mengyao yang bingung dan imut dan berkata sambil tersenyum. Jangan lihat penampilan Suster King saat ini. Dia sebenarnya adalah manajer umum sebuah plaza komersial besar di Shenzhen. Dia sangat galak di tempat kerja. Dia benar-benar wanita yang kuat. Li Mengyao terkejut. Lin Wanxing yang sedang asyik makan kue dengan krim di sudut mulutnya adalah seorang CEO wanita yang dominan. Adik nakal, kamu mengatakan hal-hal buruk tentangku di depanku. Bagaimana bisa aku sejahat itu, kata Lin Wanxing genit. Saat ini dering telepon tiba-tiba memecah keharmonisan singkat ini. Lin Wanxing meletakkan garpunya, mengangkat ponselnya, dan menjawab panggilan. Lin Xuan dan Li Mengyao juga dengan bijak menundukkan kepala untuk bermain dengan ponsel mereka. Awalnya semuanya tampak normal. Namun tidak lama kemudian Li Mengyao tiba-tiba mendengar raungan memekakkan telinga dari Lin Wanxing. Sudah berhari-hari dan masalahnya belum terselesaikan juga. Apakah kalian benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik? Kemudian ada serangkaian teguran lainnya. Apa kamu tidak ingin melakukan ini lagi? Jika kamu tidak ingin melakukan ini, katakan saja lebih awal. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Akhirnya Lin Wanxing tanpa ampun mengeluarkan ultimatum terakhir. Aku akan memberimu 1 hari terakhir. Jika kamu belum menyelesaikannya besok pagi, kemasi barang-barangmu dan pergi.
Setelah mengatakan itu, Lin Wanxing menutup telepon dengan nada mendominasi wajahnya sangat dingin dan aura dingin yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Saat ini Li Mengyao duduk di sana dengan kaget menatap Lin Wanxing yang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda di depannya. Ungkapan kamu akan kembali, Lin Wanxing segera kembali ke ekspresi lembutnya sebelumnya. Penerbangan akan dilakukan pada siang hari, Lin Xuan menjawab dengan lembut. Baiklah, kalau begitu, tetaplah di sini untuk makan siang dan biarkan aku menunjukkan keahlianku, kata Lin Wanxing sambil Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi agak canggung. Dia tanpa sadar bergumam dengan suara pelan, mencoba menghentikannya. Sister King, bagaimana kalau kita sebut saja? Diam kau, saudaraku. Lin Wanxing melotot pada Lin Xuan dengan sengit. Yang terakhir tidak berani berbicara. Lin Wanxing memiliki temperamen yang sangat buruk sehingga sekali dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Tanda pisah. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata sudah siang. Terdengar suara dentang dan debam yang berasal dari dapur. Lin Wanxing sedang sibuk bekerja di sana. 1 jam penuh berlalu dan saat simfoni terakhir dari panci dan wajan berakhir, Lin Wanxing akhirnya keluar dengan sepiring makanan yang di atasnya terdapat benda gelap yang tidak diketahui asalnya. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di depan restoran menatapnya dengan kaget. Ayo, coba. Lin Wan merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata dengan gembira. Kak King, apa ini? Lin Xuan mengambil sumpit dan menusuk benda hitam itu, bertanya dengan bingung. Steak panggang, kata Lin Wanxing. Lin Xuan dan Li Mengyao mengangkat mata mereka dan menatapnya dengan mata berkedip. Yah, mungkin tidak terlihat bagus tapi seharusnya tetap terasa enak, kata Lin Wanxing dengan sedikit malu. Benarkah? Pernahkah kamu mencobanya sendiri? Tanya Lin Xuan. Belum, tentu saja makanan lezat harus diberikan terlebih dahulu kepada para tamu yang datang dari jauh. Siapa yang akan pergi duluan? Lin Wanxing mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dan Li Mengyao sambil tersenyum. Li Mengyao melihat benda hitam itu dengan sedikit kesulitan di wajahnya. Dia ragu sejenak lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Xuan dan berkata dengan lembut, suami, kenapa kamu tidak mencobanya duluan? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan kaget. Yang terakhir mengedipkan mata kepadanya dengan main. Istri, kamu duluan. Kamu duluan. Tidak, kamu duluan. Mereka berdua mulai saling menyalahkan. Oke, berhenti berdebat. Aku yang membuat keputusan tentang apa yang aku buat. Lin Wanxing menatap mereka berdua sambil tersenyum. Kamu, saudara Bo, kamu duluan. Dia mengulurkan lengan putih ramping dan menunjuk langsung ke Lin Xuan. Lin Xuan tertegun ketika namanya dipanggil dan wajahnya membeku. Beberapa detik kemudian dia tersenyum tak berdaya dan berkata, sepertinya Suster King masih lebih peduli padaku. Lin Xuan mengambil sumpit dengan lembut, mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan susah payah. Tiba-tiba ekspresi ganas itu langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Lin Wanxing bertanya dengan penuh harap, matanya yang indah terpaku pada Lin Xuan. Rasanya enak. Lin Xuan berbicara perlahan. Benarkah? Biar ku coba. Setelah melihat ini, Li Mengyao juga mengambil sumpit dan bersiap untuk makan sepotong. Tepat ketika dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, Lin Xuan menghentikannya tepat waktu. Istri, tunggu. Lin Xuan dengan cepat menutup mulutnya dan berlari ke toilet. Dia masih tidak tega membiarkan istrinya memakan hidangan gelap ini. Setelah melihat ini, Lin Wanxing mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah hidangan ini benar-benar seburuk itu. Jadi dia mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba perasaan mual menyerbu kepalaku. Lin Wanxing juga langsung lari ke toilet dan muntah bersama Lin Xuan. Setelah melihat kondisi yang menyedihkan dari keduanya, Li Mengyao diam-diam meletakkan sumpitnya. Beberapa menit kemudian Lin Xuan dan Lin Wanxing keluar dari kamar mandi. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam menenang. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu respons Lin Wanxing, dia dengan cepat berjalan ke dapur dan menutup pintu. Lin Wanxing yang tinggal di restoran mencubit tangannya dengan frustrasi dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku tidak punya bakat untuk memasak. Bab 427, satu ciuman tidak cukup. Melihat ini, Li Mengyao buru-buru menarik Lin Wanxing untuk duduk di sofa di ruang tamu. Tidak apa-apa, Kak King, setiap orang memiliki kekuatan masing-masing. Aku melihatmu tampak begitu mengesankan saat kamu sedang menelepon tadi. Apa hebatnya ini? Mereka gemetar seluruh tubuh ketika melihat panggilan teleponku. Aku sudah menjadi iblis betina yang dibenci semua orang. Lin Wanxing cemberut dan berkata tanpa daya. Karena dia selalu tegas dan efisien dalam pekerjaannya, banyak bawahannya yang takut padanya. Itu juga untuk perusahaan. Saya biasanya bertemu siswa nakal, tetapi setiap kali saya marah, mereka tidak takut, kata Li Mengyao. Hahaha, kakak ipar, kamu sangat lembut dan baik hati, sulit bagimu untuk menjadi galak, kata Lin Wanxing. Li Mengyao tersenyum tipis dan menjawab, ya, semua orang punya hal-hal yang tidak mereka kuasai. Selama kita tahu cara memanfaatkan kekuatan kita dan menghindari kelemahan kita, itu sudah cukup. Semakin Lin Wanxing menatap kakak iparnya ini, semakin dia menyukainya. Dia memeluk Li Mengyao erat-erat dan memujinya dengan senyuman di wajahnya.
Kakak ipar, aku sangat menyukaimu. Si bocah Lin Xuan itu pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya hingga bisa menikahi gadis sebaik dirimu. Dipuji dengan sangat antusias oleh Lin Wanxing, wajah Li Mengyao sedikit memerah. Setelah jeda, dia perlahan berkata, saya tidak bisa mengatakan itu. Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa saya sangat beruntung memiliki kehormatan menjadi istri Lin Xuan. Kata-katanya penuh kebahagiaan dan kemanisan. 1 jam kemudian, Lin Xuan perlahan berjalan keluar dari dapur sambil membawa sepiring steak panggang lezat dan semangkuk spaghetti bolognese yang harum. Ini adalah satu-satunya bahan yang kita miliki di dapur. Yang lainnya sudah kedaluarsa, manfaatkan saja apa yang ada. Mendengar ini, Lin Wanxing tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Semuanya sudah kedaluarsa, aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, meskipun demikian, dia masih dengan senang hati menarik Li Mengyao ke restoran dan duduk. Begitu dia duduk, Lin Wanxing tidak sabar untuk mengambil garpu indah, mengambil sepotong steak panggang tanpa ragu-ragu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyahnya. Dia sudah lapar. Saudaraku, makanan yang kau masak tetap yang paling lezat. Aku sudah lama mendambakannya. Sambil makan, Lin Wanxing tidak lupa memuji keterampilan memasak Lin Xuan. Jika kamu ingin makan makanan yang aku masak, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, aku tidak perlu menderita sekarang. Lin Xuan menggoda. Aku lihat adik iparku ada di sini jadi aku ingin memamerkan keahlianku. Lin Wanxing berkata dengan wajah memerah. Kemudian mereka bertiga menikmati makan siang sambil mengobrol dan tertawa. Pada sore hari, Lin Wanxing mengantar Lin Xuan dan Li Mengyao ke bandara. Saat mengucapkan selamat tinggal, Lin Wanxing menggandeng lengan Li Mengyao dengan mesra dengan senyum hangat di wajahnya. Kakak ipar datang ke Sencheng untuk menemuiku kalau ada waktu. Li Mengyao mengangguk sedikit dan menjawab ya, aku akan datang. Pada saat ini Lin Wanxing tiba-tiba menoleh, melotot tajam ke arah Lin Xuan, dan berkata dengan nada marah yang dibuat-buat. Dan kamu, bocah kecil, lain kali kamu datang, kamu harus terlebih dahulu menghormatiku, kakakmu. Apa kamu dengar? Lin Xuan tidak peduli, dia menyeringai, mengulurkan tangan dan menarik Li Mengyao dari pelukan Lin Wanxing dan memeluknya erat-erat. Aku tahu tapi siapa yang tahu jika kamu akan bebas saat itu Suster King. Apakah aku bebas atau tidak itu urusanku. Oke, masuk dengan cepat pesawat akan segera lepas landas. Lin Wanxing terkekeh. Selamat tinggal Suster King. Lin Xuan dan Li Mengyao mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Wanxing lalu berjalan ke bandara bergandengan tangan. Setelah penerbangan panjang selama 3 jam, Lin Xuan dan Li Mengyao akhirnya tiba di kota Jinghai. Saat ini hampir malam. Mereka tidak kembali ke villa di Haitian Yijing tetapi berkendara ke komunitas Jinwanfu tempat mereka pernah tinggal. Li Mengyao mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan dengan lembut menekan kunci sidik jari di depan pintu. Dengan bunyi klik, kunci pintu berhasil dibuka. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dan aroma familiar tercium. Matahari terbenam musim dingin seperti lukisan emas yang bersinar lembut ke dalam ruangan melalui jendela. Cahaya hangat dan lembut menerangi furnitur yang sudah lama tidak terlihat tetapi penuh dengan kenangan. Semuanya tampak familiar. Li Mengyao berjalan ke dalam ruangan perlahan, matanya mengembara dengan rasa ingin tahu, dengan hati-hati melihat semua yang ada di sekitarnya. Aku sudah lama tidak kembali, semuanya terlihat sama seperti dulu. Hei, kenapa begitu rapi? Aku mengatur seseorang untuk membersihkan tempat ini. Sebelumnya Lin Xuan memeluk Li Mengyao dari belakang, berbisik di telinganya dan berkata sambil tersenyum. Kamu telah mengaturnya dengan sangat baik, jadi aku akan menghadiahi kamu dengan sebuah ciuman. Li Mengyao menolehkan kepalanya dan mencium Lin Xuan. Bibir merah mudanya menyentuh pipinya dengan lembut dan kemudian dia menunjukkan senyum manis. Lin Xuan sedikit geli dengan ciuman istrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung Li Mengyao dan tersenyum penuh kasih. Satu ciuman tidak cukup. Li Mengyao terkikik dan melingkarkan tangannya di leher Lin Xuan dan berkata dengan genit, maka aku akan memberimu lebih banyak malam ini. Keduanya berdiri di sana berpelukan. Kemudian Li Mengyao melihat pemandangan indah di luar jendela dari lantai ke langit-langit, pandangannya mengarah ke kejauhan. Saat ini matahari berangsur-angsur terbenam di barat dan sisa cahayanya menerangi seluruh distrik Jinwan menjadi warna keemasan yang mempesona yang sangat indah. Tiba-tiba Li Mengyao sepertinya memikirkan sesuatu. Sayang, apa yang akan kita makan malam ini? Seharusnya hampir sampai Lin Xuan melihat ponselnya dan tersenyum. Apa Li Mengyao mengedipkan mata besarnya dengan bingung. Saat ini, bel pintu yang jelas dan menyenangkan berdering di luar pintu. Ding dong. Ketika Lin Xuan mendengar bel pintu, dia melonggarkan lengannya di sekitar Li Mengyao dan berjalan cepat ke pintu dan membukanya. Berdiri di luar pintu adalah seorang anak pengantar tersenyum memegang tas yang menggembung di tangannya dan berkata dengan antusias. Tuan Lin, ini bahan-bahan yang Anda pesan, silakan periksa. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan tas di tangannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih, Anda telah bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tas itu lalu berbalik dan kembali ke Li Mengyao. Terima kasih. Lin Xuan mengambil tas itu dan berbalik ke Li Mengyao. Sayang, bahan apa yang kamu beli? Li Mengyao menatap tas di tangan Lin Xuan dengan rasa ingin tahu, mengulurkan tangan dan merebutnya dengan tidak sabar, lalu menundukkan kepalanya dan mulai memeriksanya dengan cermat.
Bab 428 mempersiapkan upacara ulang tahun pertama. Tas itu dipenuhi dengan segala jenis bahan segar dan lezat termasuk potongan daging domba berkualitas tinggi yang setiap potongnya berlemak dan tanpa lemak. Ada juga udang harimau hitam besar dan sosis yang menggoda. Li Mengyao tidak bisa menahan air liurnya saat melihat bahan-bahan ini. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Xuan dengan mata penuh harap, dan bertanya, "Suami, ada begitu banyak makanan lezat, apa yang akan kamu lakukan dengan semuanya?" Lin Xuan tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Baiklah, aku akan membuatkan teh panyaki untuk istriku malam ini." Dia tidak membeli banyak, hanya cukup untuk 2 orang. "Kalau begitu, aku akan membantumu," Li Mengyao berkata dengan bersemangat sambil bertepuk tangan. "Bagus." Lin Xuan mencubit wajah kecil merah muda Li Mengyao dengan sayang lalu menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan berjalan menuju dapur bersama-sama. Setelah memasuki dapur, keduanya mulai membagi pekerjaan dengan pengertian yang mendalam. Lin Xuan dengan cekatan mengeluarkan bumbu piring besi dan peralatan lain dari lemari dan meletakkannya di meja kerja. Li Mengyao berjalan dengan patuh ke wastafel, menggulung lengan bajunya, dan mulai mencuci bahan-bahan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, aroma kembang api yang telah lama hilang tercium dari kamar 1601 Jinwan Mansion. Li Mengyao membawa sayuran yang sudah dicuci ke Lin Xuan. Saat ini Lin Xuan sedang berdiri di depan plat besi yang dipanaskan oleh api. Dia dengan cekatan menempatkan iga domba segar, udang harimau hitam yang gemuk, dan sosis harum di atas plat besi satu persatu. Aku hanya mendengar suara mendesis. Saat hidangan lezat ini secara bertahap menjadi kecoklatan di kedua sisi di atas plat besi, Lin Xuan mulai bersiap untuk menaburinya dengan bumbu rahasia eksklusifnya. Dia terlihat memegang botol bumbu erat-erat di tangan kanannya sementara tangan kirinya sedikit ditekuk menjadi busur elegan meniru postur klasik Salt Bae yang terkenal. "Sayang, menurutmu gerakanku mirip dengan Salt Bae?" Ini membuat Li Mengyao tertawa terbahak-bahak. Setelah menaburkan bumbu, Lin Xuan menambahkan lidah buaya dan jamur, lalu memanggangnya sebentar dan teh panyaki pun siap. Xuan menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat seluruh pelat besi yang mengepul dan meletakkannya dengan mantap di atas meja makan. Li Mengyao mengeluarkan 2 mangkuk kecil yang indah dengan wajah penuh kegembiraan dan antisipasi, lalu mengikuti Lin Xuan dari dekat. "Mari kita makan," kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian keduanya duduk bersama. Li Mengyao dengan lembut mencubit sepotong daging iga domba panggang berwarna menggoda, membuka mulutnya sedikit, dan menggigitnya. Dalam sekejap aroma yang kaya menyebar di mulutnya, dan daging domba yang empuk dan berair hampir meleleh di ujung lidahnya. "Sayang, ini sangat lezat. Dagingnya sangat empuk." Li Mengyao menikmati makanan lezat di mulutnya sambil menatap Lin Xuan dengan wajah bahagia. Lin Xuan menatap ekspresi bahagia Li Mengyao dengan tatapan sayang. "Biarkan suamimu mencicipinya." Li Mengyao membawa sepotong daging iga panggang miliknya yang sudah digigit ke mulut Lin Xuan. Dia tahu suaminya suka makan apa yang sudah dia makan. Lin Xuan memakannya dalam satu gigitan dan berkata sambil tersenyum, "Istriku tetap yang terbaik." Li Mengyao yang tak tahu malu memutar matanya ke arah Lin Xuan, tetapi senyum tetap ada di bibirnya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan terus menikmati makanan. Ketika Li Mengyao mendongak lagi, dia melihat mata jahat Lin Xuan. "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sedang Aku ingin makan lagi." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Xuan perlahan mendekati Li Mengyao dengan senyum jahat, menempelkan tubuhnya ke tubuhnya dan mengulurkan lengan yang kuat untuk dengan lembut memeluk pinggangnya yang ramping, sementara dengan tangan yang lain dia dengan lembut mengangkat dagunya yang halus dan kemudian menciumnya dengan mesra. Li Mengyao menatap kosong wajah suaminya lalu perlahan membuka mulutnya. Keduanya tinggal bersama untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan makan malam mereka. Setelah makan malam, Li Mengyao pertama-tama membuat 2 cangkir kopi susu panas. Kemudian dia membawa kopi ke ruang tamu, berjalan ke arah Lin Xuan, dan menyerahkan salah satu cangkir kepadanya. Saat ini Lin Xuan sudah bersandar malas di sofa. Melihat Li Mengyao datang, dia dengan cepat melambai padanya dengan senyum hangat di wajahnya. "Duduk di pangkuanku, filmnya akan segera mulai." Li Mengyao mengambil langkah ringan dan perlahan duduk di lengan lebar Lin Xuan. Dia memegang cangkir kopi dengan erat di kedua tangannya dan menyesapnya dengan lembut. "Kopinya panas, tetapi lengan suamiku lebih hangat." Lin Xuan mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di pinggang ramping Li Mengyao, membiarkannya bersandar padanya dengan lebih nyaman. Kemudian mereka berdua mengalihkan pandangan ke layar TV bersama-sama seperti setahun yang lalu penuh kehangatan. Beberapa hari kemudian Lin Xuan kembali dari perusahaan Xuan Meng dan menerima pesan suara dari Li Mengyao di jalan. "Sayang, nanti kalau kamu balik, tolong ambil paket di depan. Cium istriku." Lin Xuan juga mengirim pesan suara. "Tidak usah cium," suara genit Li Mengyao terdengar dari telepon. 2 kata singkat ini sepertinya mengandung penuh cinta membuat Lin Xuan tersenyum penuh arti. Tidak lama setelah dia kembali ke Haitian Yijing. Kemudian saya melihat selusin kotak ekspres kecil ditumpuk menjadi satu. Lin Xuan memindahkan mereka ke villa satu persatu. Aku baru saja berbaring di sofa dan bersiap untuk beristirahat ketika aku tiba-tiba mendengar suara yang familiar.
Sayang, aku kembali. Li Mengyao menghampiri Lin Xuan dengan senyum di wajahnya, mencondongkan tubuh dan menciumnya. Lin Xuan merasakan ciuman istrinya, senyum bahagia di wajahnya. Ciuman itu terlambat tapi sudah sampai. Oke, ikut aku membuka paketnya, kata Li Mengyao lembut. Kemudian dia menarik Lin Xuan dari sofa dan menyodorkan sebuah paket dan gunting kepadanya. Lin Xuan mengambil gunting dan mulai membuka paket ekspres itu. Apakah kita sudah mendapatkan semua bahan yang kita... Baiklah, semuanya sudah hadir, mari kita mulai mempersiapkan hadiah ulang tahun pertama bayi malam ini, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Dalam waktu singkat semua paket ekspres besar dan kecil dibuka. Ruang tamu dipenuhi dengan berbagai bahan untuk mendekorasi hadiah ulang tahun pertama. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao meniup balon bersama-sama membuat dinding latar belakang dan memajang foto. Kemudian Zhang Xulan dan Huang Xifang juga datang membantu. Saat ini Dabao dan Xiao Bao sedang berbaring di samping Youyu menjangkau untuk meraih ekor kecilnya yang berbulu dengan penuh minat. Waktu berlalu dengan tenang dan dalam sekejap mata sudah pagi berikutnya. Cahaya pagi musim dingin yang lembut dan hangat dengan lembut jatuh di garis pantai yang menawan. Pada saat yang sama, seberkas sinar matahari ini juga bersinar melalui jendela dengan tenang menerangi ruang tamu di Villa Yijing Haiti. Pada saat ini sebuah dinding latar belakang berwarna merah terang muncul di ruang tamu. Di bagian tengah dinding latar belakang ini terdapat huruf 1 berbentuk 3 dimensi berwarna emas besar yang bersinar dengan cahaya terang. Di sekeliling angka yang menarik perhatian ini, seluruh dinding ditutupi dengan foto-foto bayi lucu. Ada wajah bayi yang keriput saat baru lahir, momen mengejutkan saat ia belajar berguling untuk pertama kalinya, dan foto-foto mengharukan bersama orang tuanya. Ini adalah foto-foto Dabao dan Xiao Bao dari lahir hingga usia 1 tahun. Sebuah karpet merah besar dibentangkan di tanah di bawah dinding latar belakang dengan banyak balon merah dan emas yang ditata dengan cermat di sekeliling karpet. Balon-balon itu melayang tinggi atau rendah di udara dan ada 2 naga dan burung phoenix kartun berbentuk indah yang ditempatkan di kedua sisi. Bab 429 Presiden yang overpowering dan pianis. Ketika semua persiapan selesai, Lin Xuan dan Li Mengyao masing-masing menggendong Dabao dan Xiao Bao yang lucu di lengan mereka, berjalan menuruni tangga perlahan selangkah demi selangkah. Hanya 2 suara dentuman yang terdengar. Lin Sisi dan Lin Zhengguo menunggu di kedua sisi tangga dan menyalakan petasan warna-warni pada waktu yang tepat. Bunga warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti bunga yang bertebaran dari surga. Dabao menatap dengan mata bulatnya yang besar melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Xiao Bao benar-benar tertarik dengan warna-warna mempesona di depannya. Dia melambaikan tangan kecilnya yang gemuk dengan semangat dan tertawa bahagia dari waktu ke waktu. Hari ini Lin Xuan dan Li Mengyao hanya mengundang anggota keluarga untuk mengadakan upacara ulang tahun pertama. Mereka membawa bayi-bayi itu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba di lokasi acara yang telah didekorasi dengan cermat kemarin. Di dinding berlatar merah, letakkan bayi-bayi itu dengan lembut. Ibu. Xiao Bao menangis dengan suara bayi dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Li Mengyao dengan kaki pendeknya yang jelas masih ingin dipeluk ibunya. Melihat ini, Li Mengyao dengan cepat berjongkok dengan lembut menyentuh kepala Xiao Bao dan berkata, "Duduk diam dan jangan nakal nanti." Xiao Bao mengangguk patuh. Kemudian Zhang Xulan memandu upacara 1 tahun sementara Lin Sisi memegang kamera dan bertindak sebagai fotografer dengan serius. Sekarang mari kita mulai perayaan ulang tahun pertama untuk pasangan yang cantik ini, Lin Sikin dan Lin Suyi. Silakan minta orang tua dari bayi-bayi kita untuk naik ke atas panggung dan memulai proses pertama, yaitu mencuci tangan. Yang disebut cuci tangan berarti 2 mangkuk kecil berisi apel daun bawang dan nasi putih. Lin Xuan dan Li Mengyao masing-masing menggendong Dabao dan Xiao Bao dan memasukkan tangan kecil mereka yang gemuk untuk dicuci. Bayi-bayi itu tampak sangat tertarik dengan ini dan benar-benar mulai bermain air dengan gembira tawa polos mereka bergema di seluruh tempat. Ada serangkaian proses yang diikuti. Pertama datang bencana yang bergulir yang berarti mengusir bencana, kemudian datang mahkota dan pakaian yang melambangkan kehidupan baru memulai perjalanan hidup baru, dan kemudian datang pemakaian emas yang berarti mendoakan bayi-bayi kehidupan yang kaya dan damai. Ketika datang ke upacara Zuazu, serangkaian barang Zuazu ditempatkan di karpet merah. Terdapat buku segel sempoa alat musik kecil doll. Lin Xuan dan Li Mengyao menempatkan bayi-bayi itu di atas karpet. "Anak-anak, ambil apa yang kalian suka," Lin Xuan mendorong dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, Dabao Lin Sikin tidak sabar untuk berdiri dari tanah. Dia mengambil langkah yang tidak mantap dan terhuyung maju seperti pinguin kecil yang baru belajar berjalan. Segera perhatiannya tertarik oleh banyak benda baru di depannya, tetapi dia berjalan langsung menuju segel indah tanpa ragu-ragu. Dia meraih anjing laut itu tanpa ragu, memegangnya di lengannya dan tersenyum bahagia. Anjing laut itu melambangkan kekuatan. "Sepertinya, Dabao kita akan menjadi presiden wanita yang mendominasi di masa depan," kata Zhang Xulan dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Pada saat ini Li Mengyao memperhatikan bahwa Xiao Bao masih berdiri di sana dengan kosong, tidak mau bergerak.
Xiao Bao, cepatlah lihat, kakakmu sudah mendapatkan barang-barang yang dia sukai. Kemudian dia dengan lembut mendorong punggung Xiao Bao dengan tangannya. Xiao Bao kemudian perlahan berdiri dari tanah dan mengambil langkah maju yang goyah. Dia mengedipkan mata berairnya yang besar, melihat sekeliling pada barang-barang untuk acara khusus itu dengan rasa ingin tahu dan merasa kehilangan untuk sesaat. Cucu sayang, ambillah apapun yang kamu suka, Lin Zengguo di samping juga tersenyum dan menyemangati. Xiao Bao melihat sekeliling dengan mata bulatnya yang besar lagi. Akhirnya matanya tertarik oleh alat musik kecil dan indah sehingga dia berjalan ke arah itu dengan langkah terhuyung-huyung. Tepat ketika Xiao Bao hendak berjongkok untuk mengambil alat musik kecil itu, tiba-tiba mata besarnya berputar-putar. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang baru dan unik. Xiao Bao langsung berhenti membungkuk, meregangkan kakinya dan mulai berjalan menuju sudut ruang tamu. Semua orang penasaran dengan apa yang menarik bagi Xiao Bao. Xiao Bao terhuyung di tengah jalan dan tanpa sengaja jatuh ke tanah, untungnya ada karpet lembut. Dia baru berusia 1 tahun dan masih belum bisa berjalan mandiri dalam waktu lama. Xiao Bao menggunakan tangan dan kakinya untuk merangkak menuju piano indah di ruang tamu. Melihat adegan ini, Li Mengyao yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget, mungkinkah itu? Pada saat ini, Xiao Bao akhirnya merangkak ke kaki piano. Dia memeluk kursi piano, mengangkat kepalanya, senyum cerah dan polos terulas di wajahnya, dan dia menatap instrumen besar dan misterius di depannya dengan gembira. Lin Xuan menunjukkan senyum puas dan berkata dengan lembut, sepertinya harta kecil kita ingin menjadi seorang pianis ketika dia besar nanti. Dia sudah bisa membayangkan bahwa suatu hari nanti putranya akan duduk tegak di depan piano dengan anggun memainkan musik yang mengharukan. Setelah pertunjukan, tepuk tangan meriah terdengar dari penonton dan adegan itu berlangsung lama. Setelah upacara ulang tahun pertama, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke dapur untuk membuat kue ulang tahun pertama untuk bayi-bayi serta makan siang mewah di siang hari. Setelah waktu yang sibuk, makanan lezat dan kue ulang tahun yang indah sudah siap. Pada siang hari, Li Mengyao memberi Dabao dan Xiao Bao gigitan kecil kue ulang tahun masing-masing dan mata besarnya langsung berbinar. Tekstur yang lembut dan rasa manisnya seperti menemukan dunia baru. Aku mengulurkan tanganku untuk menunjukkan bahwa aku ingin lebih. Melihat ini, Li Mengyao tersenyum lembut dan berkata, sayangku, kalian hanya boleh makan sedikit saja sekarang. Bayi berusia 1 tahun boleh makan sedikit kue dalam jumlah sedang, tetapi mereka tetap perlu mengontrol asupan mereka. Namun Dabao dan Xiao Bao tidak peduli tentang ini. Bagaimana jika kamu tidak bisa makan apa yang kamu lalu menangis? Dabao dan Xiao Bao mulai menangis bersamaan. Pada akhirnya Li Mengyao memeluk mereka dan membujuk mereka lama sekali sambil menyumpal mulut kecil mereka dengan risotto kentang dan daging sapi yang lezat dan mereka akhirnya tenang. Tanda hubung. Ketika malam tiba, Lin Xuan selesai mandi, berbaring di tempat tidur, dan dengan lembut memeluk Li Mengyao dari belakang saat dia sedang bermain dengan ponselnya. Harum dan lembut. Dia bersandar di bahu istrinya dan menarik napas dalam-dalam. Sayang, apa yang sedang kamu... Aku sedang melihat foto-foto yang diambil bayi-bayi hari ini. Sisi mengambil foto yang sangat bagus. Li Mengyao menoleh ketika mendengar suara itu, senyum bahagia di wajahnya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan telepon di tangannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengambil telepon dan matanya tertuju pada foto-foto lucu di layar. Bayi-bayi itu lugu, ceria, dan imut, dan setiap foto menangkap momen paling polos mereka. Dan tentu saja ada foto bayi yang menangis karena tidak bisa makan kue. Bab 430 100 juta. Itu benar-benar terlihat bagus, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Ya, aku tidak menyangka anak kita akan berumur 1 tahun secepat ini. Waktu berlalu begitu cepat. Li Mengyao meletakkan ponselnya ke samping dan meringkuk dalam pelukan Lin Xuan. Ya, kamu semakin tinggi saja, kata Lin Xuan dengan lembut. Lin Xuan merasakan ketergantungan istrinya padanya dan lengannya tanpa sadar mengencang, memeluknya erat-erat. Suami melihat hari ini Dabao meraih segel dan Xiao Bao meraih piano, apakah mereka akan menjadi presiden yang mendominasi dan seorang pianis di masa depan? Li Mengyao mengangkat kepalanya dengan bersemangat dan menatap Lin Xuan dengan mata berbinar. Hahaha, perayaan 1 tahun hanyalah salah satu ritual tradisional kami, adapun karir apa yang akan dikejar anak-anak di masa depan, kuncinya tergantung pada minat dan pengalaman pertumbuhan mereka sendiri di masa depan, kata Lin Xuan riang. Oke, Li Mengyao mengangguk dan terus menekan wajah kecilnya ke dada Lin Xuan. Namun, jika Dabao dan Xiao Bao mau, aku juga bisa melatih mereka sejak usia muda, kata Lin Xuan sambil dengan lembut menyentuh rambut Li Mengyao. Lalu, apakah bayi-bayi itu akan memiliki masa kecil yang bahagia? Tanya Li Mengyao. Ya, setengah dari masa kecil mereka akan dihabiskan untuk belajar dan berlatih keras. Lagi pula, jika kamu ingin mencapai kesuksesan luar biasa di masa depan, kamu harus selalu membayar harga tertentu. Lin Xuan berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius. Aku tetap ingin anak-anakku tumbuh dengan bahagia, kata Li Mengyao. Meskipun kita memiliki semua yang kita butuhkan sekarang, kita tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi manja, kan? Lin Xuan mengangguk dan melanjutkan dengan lembut. Benar, kata Li Mengyao sambil mengerutkan bibirnya.
Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita bicarakan masa depan nanti. Sudah waktunya untuk tidur. Lin Xuan memegang wajah Li Mengyao dan menciumnya sambil berbicara dengan lembut. Ya, Li Mengyao mengangguk sedikit dan menjawab. Kemudian mereka tertidur dalam pelukan masing-masing. Ding dong. Tepat ketika Lin Xuan hendak tertidur, suara sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Itu membangun. Tidak bisakah sistem ini datang lebih awal? Lin Xuan berkata pada dirinya sendiri. Tuan, kalau begitu saya akan pergi, kata sistem. Tidak, tidak, tidak. Silakan terus berbicara Master Sistem, Lin Xuan berkata. Itu lebih baik ada hadiah untuk tuan rumah, apakah kamu masih tidak senang? Tidak ada, tolong beritahu saya Master Sistem, Lin Xuan berkata. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan bulan ke-12 menemani para bayi. Berikan satu kesempatan untuk menarik lotre. Kumpulan hadiah saat ini adalah 1.100 juta yuan tunai 2. Terima kasih atas dukungan Anda. Permisi, host, apakah Anda ingin menarik hadiah? Lotere, Lin Xuan berkata tanpa ragu-ragu. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan uang tunai sebesar 100 juta yuan. Uang tersebut telah ditransfer ke kartu bank Anda melalui saluran formal dan legal. Silakan periksa. 100 juta yuan. Sekarang sepertinya tidak banyak bagi Lin Xuan. Terlalu malas untuk memeriksa. Dia terus memeluk istri manisnya dan bersiap untuk tidur. Tapi suara sistem terdengar lagi. Oh benar, ada satu hal lagi yang lupa saya beritahu pada host. Lin Xuan. Jangan marah, tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan hadiah ulang tahun pertama bayi. Saya akan menghadiahkan Anda kartu serangan kritis uang tunai 100x. Ini hanya dapat digunakan untuk hadiah sistem terakhir. Apakah Anda ingin menggunakannya? Hadiah terakhir. Bukankah itu hanya 100 juta tunai? 100 kali adalah 10 miliar. Jumlah uang ini sangat besar untuk Lin Xuan. Bagaimana aku bisa marah? Hahaha, sistem yang hebat. Aku ingin menggunakannya, kata Lin. Kalau begitu, selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil menggunakan kartu serangan kritis 100 kali. Total hadiahnya adalah 10 miliar. Hadiah tersebut telah ditransfer ke kartu bank Anda melalui saluran formal dan legal. Silakan periksa. Lin Xuan berdiri dan mengambil ponselnya untuk memeriksa. Mungkin dia terlalu bersemangat dan berdiri dengan gerakan besar membangunkan Li Mengyao. Matanya yang semula tertutup rapat sedikit bergetar lalu perlahan terbuka dan dia bertanya dengan mengantuk dan bingung. Ada apa suamiku? Apa ada yang salah? Lin Xuan dengan cepat menjawab dengan lembut, tidak ada apa-apa, hanya memeriksa ponsel sayang kembali tidur. Ketika dia melihat ke bawah pada layar ponselnya, deretan panjang angka membuat jantungnya berdetak lebih cepat seketika. Sebesar 10 miliar penuh telah berhasil diterima. Lin Xuan menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan dengan lembut meletakkan telepon kembali ke tempatnya semula. Kemudian dia terus berbaring kembali di tempat tidur memeluk Li Mengyao dengan erat. Li Mengyao sepertinya merasakan pelukan suaminya dan bergumam pelan. Meskipun Lin Xuan masih sangat bersemangat ketika melihat wanita cantik di pelukannya, dia segera tertidur bersama. Dia memutuskan untuk mengambil sebagian dari 10 miliar yuan dan menginvestasikannya dalam operasi sehari-hari perusahaan Xuan Meng untuk mempromosikan pengembangan dan pertumbuhan perusahaan lebih lanjut. Sisa bagiannya ditinggalkan untuk istri tercintanya sebagai warisan yang murah hati. Waktu berlalu begitu cepat seperti kuda putih yang lewat dan dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu. Matahari hari ini sangat cerah, menciptakan bayangan belang-belang melalui dahan dan dedaunan yang rimbun di kampus. Li Mengyao memegang setumpuk sertifikat indah erat-erat di tangannya, berjalan keluar dari kantor dengan cepat dan menuju ke kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika dia melangkah ke dalam kelas yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Dia berjalan ke podium perlahan dengan senyum di wajahnya dan dengan lembut meletakkan setumpuk sertifikat di tangannya di atas meja. Kemudian matanya yang lembut dan jernih menyapu wajah-wajah yang penuh vitalitas dan harapan di antara para penonton dan dia berbicara dengan lembut. Mahasiswa, hari ini adalah kelas terakhir kita semester ini. Ya. Waktunya liburan. Kebebasan. Para siswa sekolah dasar di antara penonton bersorak. Li Mengyao mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat ke bawah sambil tersenyum dan berkata, baiklah siswa-siswa, harap tenang sejenak, meskipun liburan akan segera tiba, kita masih perlu bertahan selama 40 menit terakhir. Oke, para siswa menjawab serempak. Guru, tolong cepat dan jangan tunda kelas, kata seorang teman sekelas yang nakal saat ini. Kata-katanya bergema di antara anak-anak lain dan mereka menirunya. Bersikap baiklah dan dengarkan, guru berjanji tidak akan membuat kalian terlambat, jawab Li Mengyao dengan sabar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung terdiam dan duduk tegak. Li Mengyao terbatuk ringan untuk membasahi tenggorokannya lalu melanjutkan dengan tersenyum. Para siswa sekalian, kalian semua telah bekerja sangat keras semester ini dan setiap orang memiliki poin bersinar masing-masing. Selanjutnya, guru akan memberikan sertifikat penghargaan kepada siswa yang berprestasi dengan baik. Teman-teman sekelas semua memandangi sertifikat indah di tangan Li Mengyao dengan antisipasi. Model peran kecil untuk belajar yang Lingling. Seorang gadis kecil berperilaku baik dengan rambut pendek berdiri dari meja dan berjalan menuju podium.
Ketika dia berjalan ke podium, dia pertama-tama membungkuk hormat kepada Li Mengyao dan kemudian berkata dengan suara manis, "Terima kasih guru." Teruslah bekerja keras semester depan, Li Mengyao menyemangati. Bintang yang suka membantu orang lain, Li Kejun. Seorang anak laki-laki dengan potongan rambut cepak awalnya membelalakan matanya tak percaya lalu menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya dan bertanya dengan curiga. "Guru, yakin itu aku?" Tanda hubung. Bab 431 Pertemuan Ye Zixuan. Li Mengyao tidak bisa menahan tawa ketika melihat penampilannya yang konyol dan imut dan menjawab dengan lembut. "Guru tidak salah memanggilmu itu, kamu sering membantu teman sekelasmu memecahkan masalah, guru telah melihat semuanya." Setelah menerima jawaban positif, Li Kejun langsung tersenyum dan melompat ke podium. Setelah berdiri diam, dia juga membungkuk dalam-dalam kepada Li Mengyao dan berkata dengan penuh terima kasih guru. Sama-sama, selanjutnya adalah bintang kemajuan. Seiring berjalannya waktu, tumpukan sertifikat tebal di tangan Li Mengyao berangsur-angsur berkurang dan dia dengan lembut menyerahkan yang terakhir kepada siswa. Semua sertifikat penghargaan telah dibagikan dan sekarang dia siap untuk mulai membacakannya kepada teman-teman sekelasnya. Siswa, selama liburan musim dingin, mohon dengarkan orang tua Anda di rumah dan perhatikan keselamatan Anda sendiri termasuk keselamatan lalu lintas. Para siswa di antara hadirin tampak mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi pikiran mereka sebenarnya mengembara di luar kelas. Apakah semua orang mendengarnya dengan jelas? Setelah berusaha keras, Li Mengyao akhirnya berhenti dan bertanya kepada teman-teman sekelasnya. "Saya mendengarnya dengan jelas," jawab para siswa serempak. "Semoga semua orang dapat memiliki liburan musim dingin yang bahagia dan memuaskan," kata Li Mengyao sambil tersenyum. "Terima kasih guru. Guru, aku sayang kamu. Saya juga berharap guru mendapatkan liburan musim dingin yang menyenangkan." Para siswa menanggapi satu demi satu, wajah mereka dipenuhi dengan senyum gembira dan bahagia yang luar biasa. Li Mengyao menatap wajah bahagia mereka dan sepertinya telah melupakan sesuatu. Apa yang terjadi? Dia mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Dengan 5 menit tersisa sebelum kelas berakhir, dia tiba-tiba ingat. Setelah itu, Li Mengyao meninggalkan ruang kelas dengan tergesa-gesa. Begitu guru meninggalkan kelas, kelas itu langsung meledak. Para siswa sedang membahas bagaimana menghabiskan liburan musim dingin yang indah. Wah, sepertinya guru tidak memberikan pekerjaan rumah liburan musim dingin semester ini. Ya, aku sangat senang. Tepat ketika semua orang merayakan tidak adanya pekerjaan rumah liburan musim dingin. Pada saat ini seorang anak laki-laki jujur berkata, "Apakah kamu pikir guru pergi untuk mendapatkan pekerjaan rumah liburan musim dingin?" Detik berikutnya, Li Mengyao masuk mendorong kereta kecil yang penuh dengan tumpukan buku pekerjaan rumah liburan musim dingin yang tebal. "Para siswa, guru lupa memberikan pekerjaan rumah liburan musim dingin barusan. Silakan perwakilan kelas datang dan membagikannya kepada kalian," kata Li Mengyao sambil tersenyum. Setelah melihat tumpukan tebal pekerjaan rumah liburan musim dingin, teman-teman sekelas menatap anak laki-laki jujur itu dengan marah. Mulut gagak bau. Li Mengyao kembali ke kantor gurunya dan mulai mengemasi barang-barang pribadinya dengan tertib. Melihat materi pengajaran, rencana pelajaran, dan berbagai alat tulis yang tertata rapi di atas meja, senyum bahagia terukir di wajahnya. Liburan musim dingin akhirnya tiba. Saat Li Mengyao sedang asyik mengemasi barang-barangnya, suara Yang Zeng Kiki terdengar dari pintu. "Yao Yao, apakah kamu sudah selesai?" Li Mengyao dengan cepat menjawab, "Hampir selesai, tunggu aku sebentar lagi." Setelah itu, dia mempercepat gerakannya dan dengan cepat memasukkan barang-barang yang tersisa ke dalam tas tangannya. Sambil menjinjing tas yang indah, dia berjalan keluar dari gedung pengajaran bersama Zeng Kiki. Sambil berjalan di jalan, Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana Huiru?" Zeng Kiki menjelaskan sambil tersenyum. Dia menyetir untuk mendapatkan tempat duduk terlebih dahulu. Restoran hotpot yang baru dibuka sangat populer. Jika kamu terlambat, kamu harus mengantre panjang. Kalau begitu mari kita bahas dengan cepat, Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Keduanya mempercepat langkah mereka. Hari ini mereka bertiga makan malam bersama untuk merayakan libur musim dingin bagi para siswa dan libur yang akan datang bagi mereka sebagai guru. Tidak lama setelah Li Mengyao dan Zeng Kiki tiba di depan pintu restoran hotpot terkenal di internet yang legendaris ini. Sebelum memasuki toko, Anda dapat merasakan suasana yang hidup dan aroma menggoda yang keluar dari celah pintu. Saat keduanya mencari tempat duduk, mereka tiba-tiba mendengar panggilan familiar dari sudut. "Yao Yao, Kiki di sini." Li Huiru berdiri di samping meja makan dengan senyum di wajahnya melambai kepada mereka dengan gembira. Li Mengyao dan Zeng Kiki buru-buru berjalan maju dan duduk di kursi kosong di sebelah Li Huiru. "Akhirnya kamu sampai juga, ayo tambahkan daging ke." Li Huiru berteriak dengan senyum di wajahnya. Dia mengambil sumpit dengan cepat, mengambil irisan daging sapi marmer dan dengan cepat memasukkannya ke dalam panci. Air di dalam panci langsung mendidih menggelegak. "Huiru, kenapa kamu cepat sekali? Apakah kamu menyelinap keluar lebih awal?" Li Mengyao bertanya bercanda sambil tersenyum. Tidak mungkin, siapa suruh kamu lambat sekali? Aku sudah mengatur semuanya di kelas sebelumnya. Kelas terakhir adalah untuk siswa belajar sendiri, jadi aku mengepak barang-barangku terlebih dahulu dan kabur begitu bel berdering. Li Huiru menjelaskan dengan bangga sambil mengaduk daging sapi di dalam panci dengan sumpit.
Setelah beberapa saat daging sapi matang, Li Huiru dengan cepat menyendoknya dan meletakkannya di mangkuk di depan Li Mengyao dan Zheng Qiki masing-masing. Ayo coba, daging sapi marmer ini sangat empuk. Tidak heran ini salah Yao Yao. Dia adalah guru mahasiswa baru terbaik semester ini, kata Zheng Qiki sambil tersenyum. Kemudian dia mengambil daging sapi marmer itu dan memasukkannya ke mulutnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ya, Yao Yao, aku tidak menyangka kamu bisa memimpin kelasmu meraih peringkat pertama di kelas di semester pertama. Bagaimana kamu melakukannya? Li Huiru memandang Li Mengyao dengan kagum. Bukan apa-apa, mungkin hanya keberuntungan. Selain itu, aku mendorong dan peduli pada murid-muridku, jadi secara alami nilai mereka naik, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Yao Yao merendah lagi, jelas-jelas kamu guru yang baik, kata Zheng Qiki dengan marah. Kemudian ketiga saudara perempuan yang baik itu dengan senang hati mengeluh tentang pekerjaan. Qiki, biarkan aku keluar sebentar, aku mau ke kamar mandi, kata Li Mengyao dengan lembut. Oh oke, Zheng Qiki dengan cepat berdiri dan memberi jalan untuk Li Mengyao. Setelah itu, Li Mengyao bergegas menuju kamar mandi. Tunggu, dia keluar dari kamar mandi dan kembali dengan cara yang sama. Tiba-tiba dia terkejut menemukan bahwa tidak jauh dari sana ada sosok kesepian yang duduk dengan tenang sambil makan hotpot. Mantan pacar Lin Xuan, Ye Zixuan. Meskipun Li Mengyao hanya melihat fotonya di kampus, dia tidak menyadarinya sampai sekarang ketika dia mengamatinya dengan cermat. Dia memanggut looking meskipun riasannya agak tebal, tetapi sosok dan wajahnya berada di level dewi selebriti internet. Pada saat ini Ye Zixuan kebetulan mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan Li Mengyao. Keduanya menunjukkan ekspresi terkejut dan waktu seolah membeku pada saat ini. Setelah beberapa detik Li Mengyao terus berjalan perlahan menuju tempat duduknya. Setelah Li Mengyao kembali ke tempat duduknya dan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik Ye Zixuan lagi. Dia juga makan hotpot di sini dan sepertinya makan sendirian. Yao Yao, kenapa kamu linglung? Sepiring daging sapi ini akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Lin Huiru yang berdiri di dekatnya melihat bahwa Li Mengyao sedikit linglung dan dengan cepat mengingatkannya. Oh oke, terima kasih Suster. Li Mengyao tersenyum. Bab 432, kau hanya beruntung. Setelah makan hotpot, Li Mengyao datang ke tempat parkir dan hendak membuka pintu Xiaomi SU7 ketika tiba-tiba suara wanita yang tajam dan sedikit sinis datang dari belakangnya. Sepertinya Lin Xuan tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia hanya membelikanmu mobil seharga lebih dari 200.000 yuan. Li Mengyao menoleh ke belakang dan melihat Ye Zixuan perlahan berjalan keluar dari sudut gelap tidak jauh dari sana. Dengan cahaya redup lampu jalan, Li Mengyao dapat dengan jelas melihat wajah Ye Zixuan yang memiliki riasan halus tetapi sedikit kasar. Menghadapi provokasi Ye Zixuan, Li Mengyao menjawab tanpa ekspresi dan dingin. Jenis mobil apa yang saya kendarai sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ye Zixuan terus berbicara dengan lebih agresif. Tidak apa-apa, sih, tetapi melihatmu mengendarai mobil biasa seperti itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Bagaimana kalau kita mengobrol tentangnya? Saat dia berbicara, dia dengan sengaja mengangkat satu tangan, mengaitkan kunci Porsche yang mengkilap di tangannya dengan jari telunjuknya, dan terus memutarnya di udara. Pada saat yang sama, wajahnya penuh dengan penghinaan menatap Li Mengyao. Li Mengyao tidak bisa menahan amarah ketika dia melihat ini, tetapi dia masih menekan emosinya dan menjawab dengan tegas. Maaf, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Juga, tolong berhenti memainkan kunci mobil mewahmu di depanku. Aku punya banyak mobil yang lebih baik di rumah. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao tidak lagi memperhatikan Ye Zixuan. Dia berbalik, mengulurkan tangan lagi, membuka pintu mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Ye Zixuan buru-buru berjalan ke jendela mobil dan berteriak kepada Li Mengyao di dalam mobil. Itu Lin Xuan, bukan milikmu. Jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah mencari tahu segalanya tentang kalian berdua. Kamu hanya melahirkan 2 anak untuknya. Hebat apanya? Siapa yang tidak tahu bagaimana cara melahirkan anak? Kamu hanya beruntung. Kalau saja aku melahirkan 2 anak untuk Lin Xuan, dia juga akan memperlakukanku dengan baik. Bagaimanapun, dia mengejarku sejak lama. Li Mengyao menatap Ye Zixuan dengan dingin dan berkata, benarkah, kenapa suamiku bilang padaku bahwa kamulah yang mengejarnya? Saat dia berbicara, dia menatap Li Mengyao dari atas ke bawah, matanya tertuju pada kotak kunci Porsche di tangannya, dan dia tertawa sinis. Sepertinya kamu memang pembohong seperti rumor di kampus. Mungkin bahkan cangkang kunci Porsche di tanganmu palsu. Kamu, Ye Zixuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebelum dia bisa melanjutkan, Li Mengyao membalas lagi. Pada akhirnya, bahkan jika aku tidak melahirkan kedua anak ini, Lin Xuan dan aku pasti akan bersama dan kamu tidak akan punya kesempatan apapun. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao menginjak pedal gas dan mobil itu keluar dari tempat parkir. Melihat mobil yang melaju menjauh, Ye Zixuan berdiri di sana menghentakkan kakinya dengan marah dan mengutuk. Tangan Li Mengyao yang putih menggenggam setir dengan erat seolah ingin menghancurkannya. Mata indahnya tampak sangat kosong saat ini menatap kosong ke depan tanpa jejak kehidupan. 2 kata kasar yang baru saja kudengar terus bergema di benakku. Bukankah kamu baru saja melahirkan 2 anak untuknya? Siapa yang tidak tahu bagaimana memiliki bayi? Kamu hanya beruntung.
Saat dia masih linglung, lampu lalu lintas di depannya diam-diam berubah dan lampu hijau berangsur-angsur berubah menjadi merah. Namun Li Mengyao tidak menyadari hal ini, kaki kanannya masih tertancap kuat pada pedal gas dan mobil terus melaju ke depan. Aduh! Xiaomi Su-7 tiba-tiba melakukan pengereman darurat dan gesekan antara roda dan tanah menghasilkan suara tajam dan mobil berhenti dengan mantap di depan zebra cross. Mode mengemudi cerdas tingkat atas sistem yang merasakan bahaya dan mengambil alih serta mengendalikan mobil tepat waktu. Karena inersia, tubuh Li Mengyao tiba-tiba condong ke depan dan dahinya membentur kaca depan dengan keras, meninggalkan bekas merah terang. Dia menutupi dahinya yang sakit dan perlahan duduk, hatinya penuh penyesalan dan kesedihan. Setelah itu, dia menahan air matanya, mengemudi kembali ke rumahnya di Haitian Yijing, dan langsung menuju kamar tidur utama. Istri, kamu sudah kembali? Lin Xuan bertanya dengan santai. Saat ini dia berbaring dengan nyaman di sofa sambil menonton film yang diputar di layar lebar dengan saksama. Ya, kata Li Mengyao ringan. Lin Xuan menatap Li Mengyao, matanya tertuju pada dahinya dan bertanya dengan khawatir. Sayang, dahimu sepertinya sedikit merah dan bengkak. Li Mengyao menundukkan kepalanya sedikit, menghindari tatapan Lin Xuan dan menjawab, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengambil piyama yang diletakkan di samping dan bergegas ke kamar mandi tanpa menoleh ke belakang. Lin Xuan duduk di sofa merasa sedikit bingung. Istriku sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk dan aku rasa aku tidak membulinya baru-baru ini. Sekitar setengah jam kemudian Lin Xuan melihat bahwa istrinya belum keluar dari kamar mandi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke pintu kamar mandi dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Istri, bagaimana kamu mencuci? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Xuan melihat pemandangan ini. Li Mengyao berdiri di depan cermin sambil menggosok dahinya yang jelas merah dan bengkak dengan panik menggunakan tangan kecilnya. Di wastafel di sebelahnya ada sebotol arak penyembuh. Hati Lin Xuan tiba-tiba menegang dan dia bergegas maju dan memeluk Li Mengyao erat-erat di lengannya. Sayang, apa yang terjadi dengan dahimu? Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai dahi istrinya. Istri yang menindasmu. Aku baik-baik saja, aku hanya mengerem mendadak secara tidak sengaja saat mengemudi dan memukul dahiku di setir. Li Mengyao menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada tertekan. Suami akan menggosoknya untukmu, kata Lin Xuan dengan prihatin. Setelah mengatakan ini, dia hendak meraih obat itu. Tidak, aku baru saja memakai. Li Mengyao dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Lin Xuan dan berjalan keluar dari kamar mandi. Lin Xuan melihat punggungnya yang pergi dan membeku di tempat untuk sesaat. Apa yang terjadi pada istriku malam ini? Dulu bahkan ketika aku marah, wajahku akan menunjukkan kemarahan atau kebencian yang jelas. Namun sekarang dia hanya memiliki wajah dingin dan tanpa ekspresi dan matanya mengungkapkan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Ketika Lin Xuan keluar dari kamar mandi, dia menemukan bahwa Li Mengyao sudah berbaring dengan tenang di tempat tidur dengan punggung menghadapnya. Lin Xuan juga naik ke tempat tidur dan dengan lembut memeluk Li Mengyao dari belakang. Sayang, apa yang terjadi? Bisakah? Bab 433 hanya memelukmu seperti ini. Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Suara Li Mengyao setenang air tanpa fluktuasi emosi apapun. Kenapa kamu dalam suasana hati yang buruk? Bisakah kamu berbicara dengan suamimu? Lin Xuan terus menghiburnya dengan lembut. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Li Mengyao menjawab singkat, nadanya masih sedingin es. Tapi melihat istriku merajuk sendirian, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang dan aku merasa sangat bersalah. Saat Lin Xuan berbicara, dia menenggelamkan kepalanya di rambut Li Mengyao, mencium aroma yang familiar. Ini tidak ada hubungannya dengan suamiku, Li Mengyao berbalik dan dengan lembut mendekat ke Lin Xuan. Tubuhnya yang lembut memancarkan aroma samar yang melekat di sekitar hidung Lin Xuan. Jadi, apa yang membuat anak kecilku tidak bahagia? Lin Xuan memanfaatkan situasi tersebut dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Li Mengyao dan memeluknya erat-erat. Hari ini aku hendak makan hotpot dengan gembira, tetapi aku malah bertemu dengan mantan pacarmu, Li Mengyao, katanya dengan suara rendah. Apakah dia yang melakukan itu pada dahimu? Lin Xuan sedikit mengernyit, matanya langsung menjadi tajam menatap lurus ke area yang sedikit merah dan bengkak di dahi Li Mengyao. Kemarahan tanpa nama melonjak di hatinya dan dia berharap dia dapat menemukan orang yang menyakiti Li Mengyao dan menyelesaikan masalah dengannya segera. Li Mengyao dapat dengan jelas merasakan amarah suaminya dan dia dengan cepat menjelaskan tidak, aku hanya tidak sengaja memukul setir. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menghaluskan kerutan Lin Xuan. Suami akan memberimu pijatan. Lin Xuan menatap dahi Li Mengyao yang sedikit merah dan bengkak dengan sakit hati perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelainya. Istri, suasana hatimu sedang buruk hari ini bukan alasan kamu memukul dahimu. Lin Xuan bertanya dengan lembut sambil mengusap dahi Li Mengyao. Tidak, Li Mengyao menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya tampak menyedihkan. Apakah dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Lin Xuan bertanya dengan lembut. Li Mengyao terdiam untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang mengalami pergumulan sengit di dalam hatinya. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan mata penuh keluhan dan kebingungan.
Suami, katakan padaku, apakah benar hanya karena aku beruntung hamil anakmu, aku memiliki kesempatan untuk bersamamu? Mendengar ini, Lin Xuan merasakan sakit di hatinya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat wajah Li Mengyao yang cantik dan sedikit pucat, membiarkan matanya menatap langsung ke arahnya. Tidak, bukankah sudah kubilang berkali-kali sebelumnya, apapun yang terjadi, kita akan bertemu dan bersama. Kemudian Lin Xuan memeluk Li Mengyao lagi dan melanjutkan dengan nada tegas. Entah kamu menemukanku duluan atau aku yang akan menemukanmu. Istriku tidak akan pernah bisa lolos dari genggamanku dalam hidup ini. Merasakan pelukan erat Lin Xuan dan kata-kata hangat, tubuh Li Mengyao yang semula tegang berangsur-angsur rileks. Seperti anak kucing yang penurut, dia meringkuk lebih dekat ke pelukan Lin Xuan, menekan wajah kecilnya ke lehernya dan udara panas dari mulutnya dengan lembut menyentuh kulit Lin Xuan. Betulkah? Tentu saja itu benar, bodoh. Lin Xuan tersenyum penuh kasih lalu menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium wajah merah muda Li Mengyao. Tapi mengapa istriku tiba-tiba menanyakan ini? Apa dia mengatakan sesuatu yang membuatmu kesal? Dia memikirkannya dan berpikir bahwa hanya Ye Zixuan yang pasti mengatakan sesuatu yang membuat istrinya kesal sehingga membuatnya kehilangan fokus saat mengemudi dan membentur dahinya. Memikirkan hal ini, wajah Xuan tiba-tiba berubah muram dan gelombang amarah muncul dari lubuk hatinya. Dia bilang aku hanya beruntung dan melahirkan 2 anak untukmu, kata Li Mengyao dengan sedih. Ini semua salah suamiku, Lin Xuan mencium Li Mengyao dan berkata dengan sakit hati. Li Mengyao perlahan mengangkat kepalanya, menatap Lin Xuan dengan mata berairnya yang besar, dan berkata dengan lembut. Itu tidak ada hubungannya dengan suami saya ceroboh. Jangan khawatir sayang, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Saat Lin Xuan berbicara, matanya yang semula lembut langsung berubah menjadi sangat dingin. Melihat Lin Xuan seperti ini, hati Li Mengyao tercekat dan dia dengan cepat memeluk lehernya dan menasihati, suami, aku baik-baik saja, jangan impulsif. Terakhir kali dia melihat Lin Xuan mengayunkan tinjunya dan memukul seseorang ketika dia marah. Hahaha, apa kau pikir suamimu akan memukulinya? Lin Xuan tiba-tiba tersenyum. Li Mengyao menatap Lin Xuan dan mengangguk kosong. Tentu saja aku tidak akan memukulnya, tetapi apapun yang terjadi, dia telah menyakitimu dengan kata-katanya, jadi tentu saja sebagai seorang suami aku harus melawan, kata Lin Xuan. Dia dengan lembut membelai dahi Li Mengyao yang sedikit bengkak lagi dan bertanya dengan prihatin apakah masih sakit sekarang? Li Mengyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan nada manja sedikit. Kalau begitu, aku akan mengambilkan arak obat untuk dioleskan. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia bersiap untuk bangun. Li Mengyao tiba-tiba mengulurkan tangannya menariknya kembali dan terus memeluknya erat-erat. Tidak perlu, aku sudah menggunakan banyak. Li Mengyao membenamkan wajahnya di dada Lin Xuan dan berbicara dengan suara teredam. Merasakan kehangatan dan napas familiar yang berasal dari Lin Xuan, dia merasa sangat nyaman. Apakah kamu ingin menonton drama? Lin Xuan menatap Li Mengyao dan berkata dengan lembut. Aku tidak ingin hanya memelukmu seperti ini, Li Mengyao bersandar pada Lin Xuan dan berbisik. Keduanya hanya berpelukan satu sama lain dengan tenang dan satu-satunya suara di ruangan itu adalah suara napas mereka berdua yang lembut. Aku tidak tahu sudah berapa lama tapi ketika Lin Xuan menundukkan kepalanya dan melihat Li Mengyao lagi, dia menemukan bahwa dia sudah tertidur dengan tenang tanpa dia sadari. Aku melihat matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit seperti sayap kupu-kupu. Bibir merah mudanya sedikit terbuka menghembuskan napas hangat secara merata dan stabil. Melihat wajah tidur yang damai di depannya, hati Lin Xuan dipenuhi dengan rasa kasihan. Dia dengan hati-hati menyesuaikan posturnya agar Li Mengyao bisa tidur lebih nyaman dan kemudian menutup matanya. Saat ini, keheningan malam yang pekat menyelimuti komunitas biasa ini di kota Jinghai. Tidak ada cahaya di salah satu kamar seolah-olah ditelan kegelapan. Dalam kegelapan, sesosok tubuh yang tidak jelas dapat terlihat samar-samar berbaring dengan tenang di ranjang besar. Aku melihat sosok itu memegang telepon dengan erat dan cahaya redup dari layar memantulkan wajah pucat dan terdistorsi. Matanya tertuju pada layar, jari-jarinya terus-menerus meluncur di halaman mencari semua informasi tentang Lin Xuan. Ketua Pahlawan Rakyat Perusahaan Xuan Meng Kota Jinghai, Kapten Heroik. Label-label yang mempesona itu seperti belati tajam yang dengan kejam menusuk dadanya. Setiap kali dia melihat pencapaian atau pujian yang berhubungan dengan Lin Xuan, hatinya akan berkedut hebat. Sekarang bahkan nama perusahaan mengandung setengah dari nama wanita itu. Dahulu kala Lin Xuan seharusnya menjadi miliknya sepenuhnya. Semua ini awalnya milikku, gumamnya pada dirinya sendiri melalui gigi yang terkatup. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, maka kamu bisa lupakan saja untuk mendapat. Tiba-tiba senyum mengerikan merayap di wajahnya yang semula cantik. Pada saat ini dengan cahaya redup dari ponsel, Anda dapat melihat seorang pria berbaring di sampingnya. Wajah pria itu miring ke samping dan penampilannya saat tidur agak mirip dengan Lin Xuan. Ye Zixuan menoleh dan melirik dingin pria di sampingnya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka kamu bisa lupakan untuk mendapatkannya. Bab 434 Li Mengyao dilaporkan secara anonim. Keesokan harinya Lin Xuan seperti biasa pergi ke perusahaan Xuan Meng. Dia datang ke kantor ketuanya dan begitu dia duduk, Liu Wende bergegas ke pintu.
Tuan Lin, ini buruk. Ada rumor tentang istrimu yang beredar di internet. Apa yang terjadi? Tanya Lin Xuan. Liu Wende menyerahkan teleponnya kepada Lin Xuan. Pencarian trending di halaman depan lokal adalah mengejutkan Li Mengyao, istri Lin Xuan, seorang pengusaha muda terkenal dan pahlawan masyarakat di kota ini, dilaporkan secara anonim karena ikut campur dalam hubungan orang lain dan bertindak sebagai simpanan. Lin Xuan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengklik pencarian populer untuk melihat detailnya. Berita ini dirilis oleh akun halaman depan kecil. Lin Xuan dan pacar pertamanya di perguruan tinggi sedang jatuh cinta dan sedang jatuh cinta. Namun tanpa diduga Li Mengyao yang licik dengan sengaja membuat Lin Xuan mabuk. Kemudian dia mengambil kesempatan ini untuk hamil anak Lin Xuan dan menggunakan ini untuk mengancam Lin Xuan untuk meninggalkan cinta pertamanya. Akhirnya satu set foto dilampirkan. Kecuali yang pertama yang merupakan foto frontal Lin Xuan dan Ye Zixuan saat mereka jatuh cinta, sisanya adalah berbagai foto intim seorang pria yang mirip Lin Xuan dari samping dan Ye Zixuan. Yang paling menarik perhatian adalah foto keduanya berbaring telanjang di tempat tidur. Kecuali foto pertama yang relatif jelas, setiap foto lainnya tampak cukup buram. Selain itu, setiap foto adalah profil dan sekilas memang terlihat seperti Lin Xuan sendiri. Setelah membacanya, Lin Xuan mengepalkan tinjunya. Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang melakukan. Ye Zixuan. Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan perhitungan kemarin bersama-sama. Segera beritahu tim hubungan masyarakat kami dan minta mereka untuk segera membantah rumor palsu ini. Pada saat yang sama, segera laporkan masalah ini ke polisi. Konferensi pers akan diadakan dalam 1 jam, kata Lin Xuan dengan tegas. Oke, aku akan segera pergi, kata Liu Wende. Hari ini, perusahaan Xuan Meng telah muncul di kota Jinghai yang makmur dan telah menjadi perusahaan muda yang terkenal. Lin Xuan, salah satu pendiri perusahaan, terkenal karena bakatnya yang luar biasa dan pesona yang luar biasa. Karena itu, pencarian populer di halaman depan tentang status pernikahan Lin Xuan dengan cepat menarik perhatian sosial yang luas setelah dirilis. Untuk sementara waktu, segala jenis spekulasi, keraguan, dan bahkan fitnah jahat membanjiri. Wah, aku tidak menyangka bahwa istri pahlawan kita, Lin, akan menjadi orang seperti itu. Ya, kamu benar-benar mencampuri cinta indah orang lain, Sepertinya Lin Xuan ini juga bukan orang baik. Dia dengan mudahnya meninggalkan cinta pertamanya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun hanya demi cinta barunya. Tanda hubung. Ketika Lin Xuan melihat komentar-komentar ini, dia melemparkan ponselnya ke samping dan mengepalkan tinjunya. Beberapa detik kemudian dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Li Mengyao. Bip bip. Istri jawab cepat. Bip bip. 60 detik kemudian. Maaf, panggilan Anda tidak dapat tersambung saat ini. Silakan coba lagi nanti. Lin Xuan menutup telepon dan menelepon. Bip bip. Akhirnya setelah 20 detik panggilan tersambung. Halo, itu adalah suara Li Mengyao yang manis dan mengharukan. Istri apa yang sedang kamu lakukan? Lin Xuan bertanya. Aku sedang bermain dengan bayi-bayi kita yang lucu, mereka sangat nakal. Hehe, ada apa sayang? Li Mengyao bertanya ketika dia mendengar nada tergesa-gesa Lin Xuan. Istriku sayang, dengarkan aku baik-baik, kata Lin Xuan. Ya, aku mendengarkan, jawab Li Mengyao. Sebelum aku kembali, letakkan ponselmu dalam mode senyap, jangan nyalakan atau menonton TV. Baca saja buku di kamarmu dan bermain dengan bayi-bayi, kata Lin Xuan. Oh, kenapa? Li Mengyao bertanya dengan bingung. Jadilah anak baik, aku akan menjelaskan alasannya setelah suamimu kembali, oke? Kata Lin Xuan dengan lembut. Oke, meskipun Li Mengyao tidak tahu mengapa, dia tetap mendengarkan Lin Xuan dengan patuh. Setelah menutup telepon, dia melempar telepon itu ke samping, mengabaikannya, dan terus bermain dengan bayi-bayi itu. Bayi-bayi, datang ke ibu. Dabao dan Xiao Bao mengambil langkah kecil mereka yang gemuk dan terhuyung-huyung ke dalam pelukan Li Mengyao. Li Mengyao menatap kedua anak itu sambil tersenyum dan memberi mereka masing-masing ciuman. Tanda hubung. Kembali ke gedung Xuan Meng, tim hubungan masyarakat perusahaan Xuan Meng mengeluarkan pernyataan sesegera mungkin. Informasi yang beredar pagi ini tentang Lin Xuan, ketua perusahaan Xuan Meng, adalah berita palsu. Direktur Lin kami dan Ye Zixuan memang memiliki hubungan 5 tahun lalu, tetapi itu adalah hubungan yang sangat singkat. Direktur Lin dan istrinya saat ini bertemu 2 tahun lalu, jadi tidak ada yang namanya ikut campur dalam hubungan mereka. Adapun foto-foto yang beredar secara online, kecuali foto pertama yang memang Lin Xuan sendiri, orang-orang di semua foto lainnya bukan dirinya. Hanya saja profil mereka terlihat sedikit mirip dari sudut pandang tertentu. Akhirnya pernyataan itu juga menekankan. Karena pernyataan tidak berdasar dan tidak benar tersebut telah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari CEO kami, Lin, dan istrinya, serta telah menyebabkan dampak negatif tertentu pada perusahaan Xuan Meng. Untuk tujuan ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan melindungi hak dan kepentingan kami yang sah melalui jalur hukum. Mohon berikan penilaian yang rasional, terima kasih. 1 jam kemudian, perusahaan Xuan Meng mengadakan konferensi pers di lantai bawah gedung Xuan Meng. Lin Xuan mengenakan setelan mewah berjalan keluar di bawah kilatan kamera wartawan. Tuan Lin Xuan, apakah rumor di internet hari ini benar?
Tuan Lin Xuan, apakah istrimu benar-benar pihak ketiga? Tuan Lin Xuan, benarkah Anda meninggalkan cinta pertama Anda karena Nona Li hamil? Para wartawan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Lin Xuan menghadapi banyak wartawan dengan sangat tenang dan berkata perlahan. Saya rasa pernyataan perusahaan kita sudah sangat jelas bahwa ini adalah pernyataan palsu. Kemudian dia berhenti sejenak dan melanjutkan penjelasannya. Adapun sekelompok foto yang beredar daring hanya foto pertama yang memang benar menggambarkan diri saya saat masih menjadi mahasiswa baru. Selebihnya bukan saya, tetapi profil mereka agak mirip dengan saya. Jika Anda membandingkan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa dia memiliki tahi lalat di dekat telinganya, tetapi saya tidak. Tanda hub. Bab 435 Aku sangat mencintai istriku. Lin Xuan dengan sengaja mengangkat sedikit profil tampannya agar banyak reporter yang hadir dapat melihatnya dengan lebih jelas. Kemudian Lin Xuan menatap ke depan dengan tatapan tajam dan menekankan lagi. Untuk insiden ini, perusahaan kami tidak akan ragu untuk melaporkannya ke polisi dan secara aktif bekerja sama dengan polisi untuk melakukan penyelidikan mendalam. Kita harus sampai ke dasar masalah ini dan mencari tahu siapa dalang di baliknya. Di sini saya juga mendesak semua teman untuk mempertahankan sikap rasional dan objektif sebelum hasil investigasi akhir diumumkan untuk membedakan yang benar dari yang salah dan tidak mudah disesatkan oleh rumor. Setelah hening sejenak, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya saya ingin menyampaikan satu poin penting. Aku sangat mencintai istriku, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan berbalik dengan tegas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya ada sekelompok besar wartawan yang mengejarnya tanpa henti dan mengajukan pertanyaan. Lin Xuan mengendarai Maybach klasik menuju Haitian Yijing. Segera dia kembali ke vilanya. Istri-istri Lin Xuan bergegas masuk ke rumah dan berteriak dengan keras. Namun tidak ada yang menjawab. Zhang Xulan dan Huang Xifang juga tidak terlihat dimanapun. Lin Xuan dengan cepat berlari ke atas dan langsung menuju kamar tidur utama. Namun, ketika dia mendorong pintu kamar tidur utama, dia tidak melihat Li Mengyao. Jadi Lin Xuan mencari semua kamar di lantai atas di villa tetapi tidak melihat Li Mengyao. Di mana istri saya? Lin Xuan sangat cemas. Satu-satunya tempat yang tersisa untuk dicari adalah ruang bawah tanah villa. Jadi Lin Xuan naik lift ke lantai dasar. Begitu saya keluar dari lift, saya melihat bahwa pintu bioskop tertutup. Dia datang dan dengan lembut mendorong pintu terbuka. Li Mengyao terlihat berbaring dengan nyaman di sofa pijat yang luas dan nyaman. Dia mengenakan masker putih tebal di wajahnya yang hanya memperlihatkan sepasang mata cerah dan mulut kemerahan. Dia menatap lekat-lekat film yang diputar di layar lebar di depannya. Li Mengyao sepertinya menyadari gerakan di pintu. Dia menoleh sedikit dan melihat ke arah pintu. Saat matanya bertemu dengan Lin Xuan, dia tersenyum bahagia dan berkata dengan suara lembut. Suami, istri, apakah kamu sudah melihat ponselmu? Lin Xuan buru-buru menghampiri Li Mengyao dan bertanya. Tidak. Li Mengyao pertama melirik waktu yang ditampilkan di atas layar bioskop dan kemudian dengan lembut melepaskan masker di wajahnya. Saat dilepas, wajahnya yang cantik dan sehalus bayi terungkap di depan Lin Xuan. Wajah itu seperti karya seni yang dibuat dengan cermat. Kulitnya yang seputih salju memancarkan kilau yang menawan dan fitur wajahnya yang halus dihias dengan sempurna di atasnya membuatnya sangat indah. Istri kami sangat cantik. Melihat istrinya yang cantik, Lin Xuan tertegun. Suami-suami melihat Lin Xuan tidak merespon lama, Li Mengyao memanggil namanya dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan ramping dan dengan lembut mencubit pipi Lin Xuan dengan senyum main-main di bibirnya. Lin Xuan akhirnya sadar dari lamunannya dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang tangan Li Mengyao, menggenggamnya di telapak tangannya dan bertanya lagi dengan sungguh-sungguh. Istri, apa kamu benar-benar tidak memeriksa pesan di ponselmu? Tidak, bukankah kamu menyuruhku untuk tidak menontonnya sebelum kamu kembali? Itu sebabnya aku datang ke sini untuk menonton film untuk membunuh waktu. Li Mengyao mencondongkan tubuh dekat ke Lin Xuan dan berkata dengan lembut. Di mana anak-anak? Lin Xuan bertanya. Ibu mengajak mereka jalan-jalan di taman, jawab Li Mengyao perlahan. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam, berjalan cepat ke arah Li Mengyao dan berkata dengan serius. Dengarkan aku sayang, saat kamu melihat ponselmu nanti, jangan baca komentar-komentar itu. Ada apa? Tanya Li Mengyao sambil mengedipkan mata indahnya. Lin Xuan tahu dia tidak bisa menyembunyikannya jadi dia harus menyerahkan telepon itu kepada Li Mengyao. Li Mengyao mengambil telepon itu, menggeserkan jarinya di layar dengan cepat, dan segera menemukan berita heboh yang memenuhi halaman depan. Ketika dia melihat judul dan isinya, dia terkejut pada awalnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi berat, bibirnya terkatup rapat, dan dia terus menggulir halaman untuk melihat informasi yang lebih relevan. Pasti ini ulah mantan pacar suamiku, Li Mengyao, katanya dengan tenang. Ya, itu pasti dia. Maafkan aku sayang, ini salahku. Lin Xuan memeluk Li Mengyao dan berkata. Li Mengyao menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya. Apa hubungannya dengan suamiku? Dialah yang sengaja menyebarkan informasi palsu dan memfitnah kami dengan jahat. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Lin Xuan sedikit menjauh dan tertawa terbahak-bahak.
Sayang, apakah ini alasanmu tidak mengizinkanku melihat ponselku? Yah, aku khawatir kamu tidak tahan dengan stimulasinya, kata Lin Xuan. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju dengan sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum percaya diri. Ini semua palsu dan sama sekali tidak bisa membuatku tertarik. Istri itu kemarin, kata Lin Xuan. Li Mengyao mengangkat kepalanya, mencium pipi Lin Xuan, dan tersenyum lembut. Aku lebih peduli tentang cinta suamiku padaku daripada mereka yang memarahiku daring karena rumor. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan rumor-rumor ini mudah untuk dicari tahu dan kamu suamiku juga membantah rumor tersebut di konferensi pers dan mengatakan beberapa hal yang sangat menjijikkan. Li Mengyao meniru Lin Xuan dan berkata aku sangat mencintai istriku hahaha. Lin Xuan menatap istrinya dengan tatapan nakal dan tersenyum lembut. Kemudian dia membuka tangannya lagi memeluk Li Mengyao dengan erat dan berbisik pelan. Terima kasih istriku, aku akan membuatnya membayar harga itu. Ya, aku tahu Li Mengyao juga memeluk Lin Xuan kembali dan berkata dengan lembut. Keduanya hanya berpelukan dengan tenang. Tidak lama kemudian Li Mengyao sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan memecah kesunyian dengan nada genit. Oke, filmnya belum selesai. Kalau begitu mari kita menonton film bersama. Lin Xuan menatap kecantikan di lengannya dan tersenyum. Ya, Li Mengyao menunjukkan senyum menawan. Kemudian Lin Xuan memeluk Li Mengyao, duduk di sofa yang nyaman dan menonton film yang indah. Tanda, pada saat yang sama di dalam pemerintahan rakyat kota Jinghai. Wali kota berjalan ke kantornya dengan langkah mantap. Dia berjalan ke meja dan duduk perlahan lalu mengeluarkan ponselnya dari saku membuka kunci layar dan melihat-lihat dengan santai. Saya segera memperhatikan dua kata Lin Xuan. Dia mengklik detail pencarian trending dan membacanya tanpa mengubah ekspresinya. Beberapa menit kemudian wali kota menelepon Direktur Biro Keamanan Publik Kota Jinghai. Halo Direktur Chen, silakan segera datang ke kantor saya. Wali kota berkata dengan nada serius. 20 menit kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Masuk, jawab wali kota. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya berseragam polisi rapi dan dengan postur tegak muncul di pintu. Wali kota Lin, Anda mencari saya, Direktur Chen berkata dengan hormat. Direktur Chen, silakan duduk. Wali kota Lin tersenyum dan menunjuk ke sofa di kantor, memberi isyarat kepada Direktur Chen untuk duduk. Setelah keduanya duduk di sofa, wali kota Lin bertanya langsung. Aku memanggilmu ke sini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebenarnya ada apa dengan berita heboh tentang perusahaan Xuan Meng pagi ini? Wali kota, kami memang menerima laporan dari perusahaan Xuan Meng pagi ini dan kami telah mengatur personel khusus untuk menyelidiki situasi spesifik. Direktur Chen menjawab dengan jujur. Dia tidak menyangka bahwa kejadian ini akan membuat wali kota khawatir. Bab 436 kebenaran terungkap. Perusahaan Xuan Meng adalah bintang yang sedang naik daun di kota Jinghai. Pendirinya, Lin Xuan, juga merupakan pahlawan masyarakat di kota Jinghai. Dia menyelamatkan seluruh pesawat. Saya bahkan secara pribadi memberinya penghargaan. Mengenai masalah yang menyangkut perusahaan Xuan Meng dan Lin Xuan ini, Anda harus menyelidiki kebenaran secara menyeluruh dan sama sekali tidak boleh ceroboh, kata wali kota Lin dengan serius. Ya, kami tahu ini, jadi kami segera mengatur agar petugas polisi pergi ke sana dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi spesifiknya, Direktur Chen menanggapi dengan cepat.